2 hari yang lalu ya Bang Alor ya. Iya betul. Selamat ya sahabat ya, laki perempuan. Oke, ada jemaat kita. Selamat jemaat Bang baru Alor, datang. semoga Ya, selamat anaknya diberi ya. hidayah, Terima kasih. diberikan rezeki yang banyak, diberikan petunjuk. Laki perempuan sahabat. Laki. Laki-laki, Oh, the man, Tuhan, the man. the boy, the Namanya good boy. Billy. Namanya Billy. Billy Jer. Assalamualaikum Bang Juma. Ini gurunda yang bener nggak ini? Waalaikum. Iya, Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertobatlah. Semangat malam teman-teman sekalian. Dan Selamat malam. Teman-teman. Juma, Bang Juma. Kalau aku mah manggil dia Bang Juma bisa, Iya. Juma bisa. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikum. Saudaraku Pastor Ben. Assalamualaikum yang artinya damai sejahtera beserta kamu. Yang diambil oleh ya begitulah golongan tertentu. Terusin lah, jangan kayak gitu. Terusin lah Bang Billy. Allahu Akbar. Damai sejahtera beserta kamu itu kalau di dalam bahasa Arab bukan assalamualaikum, tetapi di dalam bahasa Uzbekistan baru assalamualaikum. Billy ini hebat kali kalau kayak gini-gini. Tapi giliran ditanya, Datanya apakah dari kamu mana, bisa, Bang Billy? Bang Billy kamu ini bisa nggak berbicara baca nggak kitabmu pakai dalam data. bahasa aslinya, Bill? Kamu hebat Sama, kali cuma. sampai assalamualaikum kau tahu semua. Kamu udah bisa baca Bible dalam bahasa asli? Cuma jadi begini Suma. Pendeta kita itu, ya para pendeta kita itu, mereka itu dari pendidikan SMA, tamat SMA, ya, kuliah kependetaan bertahun-tahun, ya. Itu pendeta kami. Tapi aku ngertinya Bang Billy. Aku ngertinya bahasa Hebrew sedikit-sedikit. Dulu. Bahas sana sini, bahasanya Oke. orang, bahasa kitab sendiri buta. Nah, yang jadi permasalahannya Aduh, Bil, Al-Quran, sabar. bahasa Al-Quran lagi. adalah petunjuk, Nah, petunjuk bahasa Al-Quran Allah. lagi. Nah, Tapi nggak bisa baca sekitar kitabnya menurut sendiri. data, Bil, 63% tidak mengerti. Bang Juma kasih bicara dulu Bang Billy-nya. Iya. Ya, bicara, Jadi Bang, begini, ya, ada berapa umat Islam yang tidak paham membaca Al-Quran? Apa artinya? Ketika kamu membuat suatu Dikit kue, doang. ya betul Jo, betul. Berarti kalau mereka Dikit doang beriman, yang nggak tahu, banyak yang tahu. Bagaimana dengan pendetamu se-Indonesia yang nggak ada bisa loh, baca Bible? Bang Juma, Sudah aku kan mau sudah tanya nih, Bang diterjemahkan. Udah terjemahkan. Ya apa bedanya dengan Buat kami apa? juga? Apa Nah, bedanya dengan kami? Jadi makanya antara enggak. Islam dan Kristen punya original teks, Islam punya original teks. Islam Oke. bisa baca original teks. Kristen Oke. Bisa Nah, nggak? kamu tahu nggak? Yang mempertahankan bahasa asli itu di dunia ini ada 2 agama. Agama Zoroaster sama agama Islam. kamu terlalu jauh melangkah bahasanmu. Bahasanmu itu terlalu tinggi, so intelek, so punya ilmu lah. Kitab sendiri nggak bisa baca. Itu gimana Nggak ceritanya? apa-apa. Bagaimana kamu bisa tahu? Itulah sesuai dengan kebenarannya kalau kamu nggak bisa baca original teksnya. Kita kan di Sekarang. Indonesia, Bang. Iya. Juma. Jadi Iya, harus maksud pakai saya bahasa bagaimana Indonesia. Anda bisa tahu bahwa bahasa Indonesia yang Anda maksud itu sudah benar. Bagaimana Sudah sesuai jemaat dengan yang sudah belum sesuai tahu dengan bahasa ini. luar. Contoh misalnya. Menjelaskannya gitu. Contoh. Jadi harus pakai bahasa Contoh Anda baca di Indonesia. dalam 1 Korintus 11 nomor 1 Seperti itu. coba. Tapi kalau ikut Oke. maunya Juma ya nggak Coba bisa. kasih bicara dulu Juma. Bang Alor. Baru nanti bicara Oke. Bang Billy. Bang Iya, Juma. Yesus kita dia sangat luar biasa. Dia Ya. tidak memperbudakan atau Bagaimana memperhambakan Anda kita bisa dalam tahu luar bahasa yang biasa tertentu. sementara dia mati terkutuk? Apanya yang luar biasa kalau mati terkutuk? Dia bahkan tidak menyuruh kita untuk diperhambakan dengan suatu bahasa luar Enggak, biasa. jangan ke sana, Nah, jangan ke sana. kenapa? Apanya yang luar biasa kalau dia Karena mati terkutuk? Yang memperbudakkan Tapi Bang, diri dalam bahasa yang suatu digunakan bahasa. dalam Al-Quran itu benar semua Bang, gampang Enggak. dipahami. Oke, yang memperbudakkan bahasa hanya 2, agama pagan, Zoroaster penyembah api dan Islam. Nanti kan, saya hebat kali. Oh, bahasanya Apa sampai agama pagan, kemana-mana. Bang? Tapi Abang tahu giliran rupanya disuruh agama baca pagan itu kitabnya apa, Bang? nggak bisa. Gimana lah sejarah agama Gimana pagan? ceritanya itu? Oh, dibilang apa Sejarah lagi? agama pagan gimana Bang Billy? Kitab Nah, apa ya? gini, kita kitab fokus apa yang satu nggak materi bisa dulu. dibaca? Ini Kitab Yesus kami bisa ini, dong kan Yesus ini baca. dulu. Kalau di Islam itu kan oknum yang datang kepada Bani Israel.
Yang lahir tanpa ibu itu adalah laki-laki suci kemudian. Nah, Tunggu kenapa dulu. di agama Anda justru dia adalah manusia terkutuk? Kenapa? Oke, yang perlu kau kenapa dia ketahui, terkutuk? Isa Ya, ini apa tidak itu? disunat. Tidak disunat. Ya enggak Isa. masalah. Bukan Loh, itu yang jadi masalah masalah. lagi. Bukan itu yang jadi masalah. Berarti Bukan itu yang orang jadi masalah. Israel. Isa nggak disunat. Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi permasalahan sekarang kenapa Yesus itu terkutuk? Cuma sekarang saya mau tanya, Isa disunat nggak? Nggak usah ke sana. Enggak. Kita tidak sedang Menurut berbicara keyakinan Abang. mengenai Oke. mengenai Oke, pas pribadi-pribadi Oke. manusia dalam Galatia hal 3 ayat bagaimana 10. kemudian Yesus itu. Nah, Sekarang saya tanya, kayak- kenapa Coba kasih Yesus itu ayatnya, Bang Billy. terkutuk? Galatia. di mana Galatia Yesus tadi. terkutuk? Lah Galatia 3 nomor 13 itu apa? Nah, ini Coba, ini kayaknya ini. Aduh, Kasih ayat. memalukan ini. Ayat Bang Ya. Billy. Ah, Biar kami ini. belajar di sini, kami memahami gitu. Oke. Jadi begini ya, Jo. Saya tidak pernah mengatakan dusta kepada kamu, Jo. Biar malam Dusta. ini membuktikan bagaimana para ustadz muslim itu membohongi ayat-ayat dengan sengaja. Saya akan buktikan Kitab kamu, Jo. muajab Supaya kitab kamu muajab itu tidak sesuai dengan berpikir. original teksnya loh. Cuma di abad ke-9 belum ada Al-Quran ya, ingat. Ya nggak ada urusannya. Al-Quran itu Nggak ada urusannya dicetak dengan tahun kamu. Saya harus mengatakan apa, kamu 1924, membaca diadakan kitab tahun ku aja nggak bisa. 1924. Oke, jangan kamu lari ke sana kemari. Kitab kamu Kamu itu tahun baca kitabmu aja nggak 1924. bisa sok-sokan bahas kitabnya orang. Jawab aja Oke. dulu, kenapa sembahanmu itu terkutuk di atas tiang salib? Oke, Kenapa? Jo, kau sudah dengar pertanyaannya? Apa pertanyaannya, Jo? Ya, kenapa sembahanmu terkutuk di atas tiang Ini salib? pertanyaan ini sudah berapa lama kau tanyakan semua? Nggak ada yang mampu jawab. Ya, berapa lama? mungkin kan gini Bang Tunggu, Billy Jo, dengar Jo, dulu. sabar, Jo. Oh, Sudah oke, berapa oke. lama pertanyaan ini kau tanyakan kepada semua orang untuk kau bodohi semua Iya, orang-orang? Udah andai kan bertahun-tahun. bisa semuanya orang Karena Kristen belum ada yang bisa nanya, menjawab gitu apapun maksudnya. levelnya nggak bisa menjawab mereka. Adapun menjawab cuma Iya, akal-akalan. di mana tertulis Yesus terkutuk? Ya bacalah sendiri. Iya, baca sendiri di mana? Kan sudah biar kutunjukkan tadi. biar kau nggak ngawur di mana? Iya. Kan sudah kutunjukkan tadi. Masih kurang. Tunjukin di mana coba tuh. Ya Galatia 3 aja nomor 13. Sebelum saya uraikan semuanya. Oke. Yang pertama kamu harus tahu apa arti kutuk. Ya nggak usah kemana-mana, nggak usah Nah, bahas kau tahu dulu apa arti kutuk. Kutuk. Bil. Halo. Kalau berbicara mengenai kutuk, kau baca Ulangan 21 nomor 23. Betapa rendahnya dan hinanya orang terkutuk itu. Iya, saya tanya kamu arti terkutuk, menurut kamu kutuk itu apa? Ya nggak usah lari ke sana, aku bilang. Kutu Kutuk itu loncat. sumpah serapa, itu laknat. Oke? Oh, Ulangan begitu. 21 nomor 23. Coba betapa rendahnya sembahanmu ini berdasarkan dalil kitabnya orang Yahudi yang kalian gunakan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini Yesus berlaku ndak kepada ayat ini berlaku ndak kepada mayatnya Yesus? Oke. Akan saya luruskan kamu, saudaraku ya. Ya, Cuma jangan dibengkokkan, bertahun-tahun. jangan bilang luruskan. Saya tanya, apakah mayatnya Yesus itu berlaku dengan ayat ini? Silakan. Pastor Ben mau jelaskan atau saya mau jelaskan? Billy aja. Billy kan Jelaskan aja. ilmunya sudah tinggi. Atau kita pakai timer gimana, kawan-kawan? Boleh. Jangan, Oh, Pastor. boleh pakai timer, Nanti- boleh timer. Kalau dia pakai timer nanti dia mau framing. Oh, ya Loh udah. kok framing? Saya bawa data, enggak Bung. lah. Saya bawa data. Punya room Oke. saya nggak punya. Ya, kuasa. jarang framing Bang Jumani. Oke. Saya bawa data. Timer Yang aja, pertama, Pak. oke, Masih sabar. Saya jelaskan dulu ya. Rasul Billy mau jelaskan. Ini Rasul Rasul terbaru ini. Akibat karena kamu menuhankan yang terkutuk, kamu ngaku juga rasul. Itulah akibatnya. Nah, makanya kamu nggak tahu Rasul itu dari bahasa mana. Ya udah, Ambil- kan ambil hebat. comot-comot. Kamu itu paling hebat kalau kau mengklaim paling hebat. Kusuruh kau baca original teks kitabmu mencret. Kayak mana kamu itu kawanku? Loh, buat apa Kata sudah ada rasul, entah terjemahan? kemana-mana ya kau ambil.
Tapi giliran disuruh kau baca kitabmu dalam bentuk original teksnya, kau nggak bisa. Padahal kalau berbicara mengenai istilah-istilah Islam, seakan-akan itu kau pakar bahasa, pakar filologi, tapi apa faktanya nggak ada. Saya Ayo, tidak pernah kembali saya tidak pernah kembali ke tema, iklan, kembali tapi ke saya tema. memberikan bukti. Kembali ke tema ulangan 21 nomor 23. Apakah jenazahnya Yesus itu berdampak, berbias, Tunggu. kena terhadap data ini? Silakan. Tunggu, oke. Menurut ulangan 3 pertama dulu ya, kita harus tahu ya, di dalam penyelesaian matematika itu ada 2 rumusan yang harus dipahami ya, diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Oke, yang kita harus pahami dulu kata diketahui. Pertama, apa itu kutuk? Harus tahu dong pengetahuan dari kutuk, ya, gitu. Ya, Mantap, apa itu kutuk? bagus. Kutuk adalah Oke. Sabar. Dan dalam ulangan 30:19 termasuk Muhammad. Nabi Muhammad kan memang nabi. Ngapain ngaku lagi bukan, kalau memang udah nabi? Aduh, Jo, sudah, nanti saya kasih sejarah Muhammad itu. Aku Ya, jadi memanggil kutuk langit itu- dan bumi menjadi saksi. Tunggu, Jangan bahas Suma. sejarah bang. kutuk Ngeri apa? bahaya. Kutuk apa? Dalam Aku bahasa banyak Yunani kali kutuk itu apa, saya- Dil? sejarahku tahu bang. Tunggu. Saya tidak mau masuk ke bahasa, kan saya sudah bilang saya tidak tahu bahasa Ibrani. Kalau kata Rasul dan kamu bahasa bisa. Yunani. Tapi kata kutuk Oh. dalam bahasa Yunani kamu Tergantung nggak mu- bisa. Tak ajarin. Kutuk tergantung- dalam bahasa bahasa Yunani itu katara. Sudah, tidak usah, tidak butuh. Oke. Aku Kasih dulu Bang memanggil Billy langit bicara, coba, Bang. dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Oke. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah, kamu tahu kutuk itu apa? Pilihan Apa itu? kehidupan supaya engkau hidup baik, engkau maupun keturunanmu. Jadi kamu harus tahu ya, kutuk itu apa. Nah, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Jadi kehidupan itu berkat, kematian itu kutuk. Oke? Kematian itu kutuk. Nah, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 ya, bukan, Kejadian 2 mengatakan semua pohon ini boleh kamu makan, tetapi pohon di sini jangan kamu makan, nanti kamu mati. Kemana-mana kamu Oke. cari pelampung. Ketika manusia memakan Kamu buah- kemana-mana cari sabar, pelampung. sabar. Oke, ketika manusia makan buah larangan itu, manusia hidup dalam kutuk, dalam kematian. Oke, ketika pelanggaran. Oke. Jadi kalau Saya kita ngambil lihat ya, tadi ulangan 21 nomor 23 loh. Kenapa kamu? Saya menjelaskan tentang arti kutuk. Sabar kamu. Nggak nyambung. Nah, Kamu nggak kemudian nyambung. jadi manusia itu awalnya diciptakan dengan tidak mati. Berbeda dengan Tidak manusia mati. dalam Gimana versi coba Quran. jelaskan Iya. tidak mati bang? Jangan kamu makan, nanti kamu mati. Coba kamu ambil akar Loh. kata dari kata kutuk dalam bahasa Ibrani aja dulu supaya kamu uraikan. Kalau Sabar. dalam bahasa Ibrani itu kau uraikan itu. Apa itu kutuk? Sabar. Silakan. Sabar, nanti saya gali ya. Sebentar. Ini kita ngambil ulangan 21 nomor 23, Bung. Cuma sabar. Oke. Pertanyaannya jenazahnya Yesus apakah kena terhadap Aduh. dalil ini? Ya Allah. Makanya ya kau dengar. Kutuk itu artinya kematian karena manusia diciptakan di dalam hidup yang kekal. Itulah kesempurnaan Allah. Kami berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Ya, Yang mengklaim kamu ingin menciptakan di bawah larikan ke kutuk. doktrin Romawi Yunani, mati tebusan dosa. Itu nggak lucu bagi saya. Kita Di masuk ke mana dalam doktrin dalil ulangan 21 nomor Cuma 23. alul milal juga kan penebus. Kamu ingin menjual Yesus, kamu ingin menjual Yesus, nggak usah. Percuma, nggak mempan. Oke. Yang pertama, Ulangan sabar, 21 Suma. nomor 23 yang kita bahas. Tunggu, Ya, Suma. silakan. Kita lagi tahu dulu, ketahui kutuk itu artinya mati ya. Dalam pemaknaan mati, oke? Kita ke Galatia 3. Galatia 3. Yum iya. ubraka umafit uilah. Oke. Galatia 3. Ya, Galatia 3. Terkutuklah. Apa? Iya, Galatia 3, silakan Anda baca. Sabar. Ada tertulis terkutuklah orang yang mati di tiang. Benar nggak Yesus itu orang terkutuk? Oke. Kau baca ini baik-baik. Ya, Ya. penonton. Kau lihat Jo ya. Pegang kata-kata abangmu Biar ini ku Jo. Ya. ku terjemahkan nanti ke bahasa Ibrani.
Kau terjemahkan Iya. aja lah, nggak masalah saya. Maupun mau dari malaikat pun turun dari langit pun untuk menerjemahkan nggak masalah, Billy. Sombong, tapi baca kitabnya bahasa Yunani nggak bisa. Nggak apa-apa, sudah ada alatnya canggih Aduh, bisa Billy. terlalu sombong Tapi- saudara saya ini. Kan sudah ada mesin Silakan, terjemahan, tenang kau. Oke, kita baca. Iqra. Iya, kutuk. Iqra. Kristus Silakan. Oh, ikra. Bahasa Arab Telah. buset dah. li ikro itu dalam bahasa Ibrani apa? Sebutkan. Udah, itu kan kamu hebat. bilang kamu Itu tahu. hebat kan? Iya, iya, hebat Ya, kan kami dia nggak tahu, kami nggak tahu. Itu Lanjut, hebat. lanjut. Bil. Kristus telah menebus kita dari Oke, kutuk lanjut, saudara hukum Taurat. Oke, saya pakai terjemahan yang memang terjemahan merujuk ke terjemahan asli. Oke. Oke. Hamasiat telah menebus kita dari kutuk Torah. Kutuk Torah dengan telah menjadi kutuk Jelasin lah. demi Kami banyak kita. yang paham ini sama siapa. Oke. Aduh. Lepas Jo, tak kau pakai diam dulu, Sama Jo. siapa? Oke. Kristus telah menebus Oke, kita Bang. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, ya. Ya, dengan jalan apa? Yesus Kutuk. mati di mana? Oke. Di kayu salib, menjadi kutuk. Kutuk itu kutuk. artinya mati, Iya, terus? kematian. Ya. Karena Itu menurutmu. menurut Ulangan 30 tadi dibaca, bagaimana sih ini kita ngomong? Ulangan Saya 21 makanya- nomor 23, Bung. Aduh. Bung, kita jangan melebar kemana-mana, Bung. Ya, jangan kamu pikir bahwa kematian itu selamanya adalah kutuk. Itu salah. Oke. Apakah ketika kamu mati itu artinya kau kutuk? Tidak. Manusia Jadi, hidup dalam kalau di- kutuk di kematian. tempatmu mungkin. Yoga, dua apa? Tunggu dengar Kalau baik-baik. itu mungkin. Taurat Bantu dengan dong. jalan menjadi Kutuk kutuk, itu ya. kesusahan Menjadi atau kutuk karena bencana kita. yang menimpa terhadap orang. Tunggu Suma. Atau laknat Tuhan terhadap oknum atau seorang atau golongan. Itu dibilang kutuk. Aduh. Biar Kemarahan jangan Tuhan dimatikan terhadap oknum komentar. Itu. Silakan. Jadi ini nggak nyampe ke Yesus nanti nih. Siapa yang matiin Berputar-putar komentar, Bang? aja. Berputar-putar aja di situ di kutuk. Karena kamu takut ketahuan sembahanmu adalah manusia yang mati terkutuk. Tunggu ya. Nah, tunggu Kamu aja lihat ini terus kayak lagu dangdut. frase kalimat ini. Frase kalimat ini, oke? Kristus telah menebus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, Oke. menjalan menjadi kutuk atau mati. Oke. Karena kita sebab ada tertulis ada tertulis di dalam kitab. Kalau dibilang kitab tertulis di dalam Nanti kitab ku minta apa? ya, nanti ku minta ya, tertulis di mana kalau hukum Taurat itu adalah kutuk ya. Ya, biar Terkutuk, kamu ada tahu. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Tertulis di mana itu? Di mana? Di mana? Hah? Di mana? Tanya saya Mana? kalau nggak tahu. Kalau biar saya ajarin. Oke. Jangan, Bang, kita belajar. Kita Maka belajar. janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam Oke. pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Nah, Sebab benar nggak aku bilang? Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau apa? Jangan engkau Benar. menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu Berarti kepadamu benar yang menjadi milik saya katakan. kerusakanmu. Oke. Artinya Ini- benar saya katakan sembahanmu adalah makhluk Benar, benar. Loh, mana ada Yesus di situ? Loh, Enggak, ini tadi tunggu, kenapa tunggu, Galatia tunggu, 3? tunggu. Kenapa Galatia 3:13 Sabar, lari ke Ulangan 21 nomor 23? Kenapa? Apa hubungannya? Sabar. Tunggu, sabar. Tunggu. Ya. Oke. Silakan Bang Billy yang ganteng. Silakan. Oke. Ini ya Hmm. judulnya penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum Pelampungnya mati, lari ke judul lagi. Pelampung yang tadi nggak Iyalah, apa-apa. harus ke judul lah. baru Nggak dari seperti ayat 22 pengakuan. dulu. Apabila seseorang Ya. berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian tergantung dia pada sebuah apa? Tiang. Ya, jadi kamu harus paham ya. Orang yang dihukum, orang yang berbuat dosa akan dihukum mati, dia itu orang yang terkutuk. Tetapi Ya, Yesus yang lanjutkan lah. tidak Ya, dihukum di atas berdosa di dalam Galatia 3 itu pelanggaran. Tetapi orang yang tidak berdosa,
Ya, tetapi Yesus yang tidak berdosa harus menanggung apa? Harus kabur dia, Bang. menanggung kematian atas dosa-dosa manusia, bukan Yesus yang terkutuk. Aduh. Oke, Pastor Ben, Kabur dia. mungkin ada tambahan? Bukan, kena blokir dia. Kena Bennett. Iya. Kenapa di-kick, Bang? Tidak Kena ada Bennett yang dia. kick. Tidak ada yang kick. Jadi kita melihat sebab dan akibat kan di sini. Sebabnya Yesus terkutuk karena Suaranya kecil, Pastor. Iya, dari kutipan tadi dari Galatia 3 ayat yang ke-13 itu kan, karena dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus, kan itu sebabnya. Kalau di dalam di dalam Ulangan yang dia kutip itu akibat dari pelanggarannya sendiri kan, karena dosa sesuai dengan hukum Taurat harus berlaku pada orang itu. Yesus kan Iya, karena betul. memikul dosa-dosa kita kan di situ, ya beliau coba menarasikan dan menggiring ya tentang keterkutukan itu, ingin mendegradasi ketuhanan daripada Yesus itu kan, itu tujuannya kan gitu ya. Cuma Udah datang Bang Juma tuh. beliau ada lagi tuh. Iya, jangan di-kick lah, teman. Santai, Ya, santai. jantung Siapa yang siap-siap kick kamu? kalau agak bergetar-getar dikit memang Ada gitu juga pemberitahuannya. suasananya kalau masuk Bang Juma. Ada pemberitahuannya, Bang. Apa pemberitahuannya apa? Apa pemberitahuannya? Pemberitahuannya Lalu kau tuduh. Anda diputuskan Kamu kena- oleh host. kamu Koneksi Anda kena diputus host. pelanggaran. Anda dapat meminta untuk terhubung lagi. Kamu kena pelanggaran bohong atau tidak, Suma? Kamu kena Juma, kok pelanggaran pintar atau enggak? bohong ya? Dalam beberapa menit akun kamu kan Gimana, hilang. gimana? Dalam Iya, beberapa kok Juma kok suka menit bohong? lagi akun kamu akan ke Bennett. Ada, Bung. Saya sense tadi. Ustaz kok Iya, pembohong? sekarang saya Jangan tanya. gitu, Bang. Jangan lari ke sana, jangan Enggak, lari ke sana. sekarang Orang semua kamu tahu juga. kalau kamu bohong beberapa menit lagi, Iya. apa? Saya sarankan kamu untuk bersihkan akun kamu keluarkan, kosongkan sampah. Kalau tidak akan ke Bennett akun kamu. Karena itu ada Iya, peringatan oke. sampai aku tekan. Oke. Oke, kita Makanya- lanjut. Oh ya, terserah kamu nggak Ulangan bersihkan akun 21 kamu. nomor 23. Hmm. Ya, jadi jelas ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Kita akui dulu nih, mumpung ada pastor kita di sini. Betul nggak bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk? Harus di Jo, saya Itu kan kasihkan dulu, Jo. kesimpulan yang salah itu. Iya, itu Kesimpulan yang salah disimpulkan itu. dulu. Dari narasi yang sedemikian itu, kesimpulan seperti itu adalah kesimpulan yang salah, Abbas. Ya, kenapa Yesus tersalib? Nggak di bisa, sana? nggak bisa Anda mengatakan salah karena itu sudah berdasarkan dalil. Dalilnya ada. Ulangan 21 nomor 23. Yang tersalib, Ulangan 21 ayat 23, ini orang yang apa? Jadi begini, upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berbuat dosa pasti ada hukumannya dari Tuhan. Makanya di sini diterangkan, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah Makanya engkau saya menguburkan tanya, dia pada hari itu apakah juga. data ini berlaku terhadap jenazahnya Yesus? Berlaku tidak data ini? Ini aturan kepada bangsa Israel. Berarti berlaku bagi Yesus dihukum oleh bangsa Roma dan dia tidak Lalu bersalah kenapa tapi kemudian- dibunuh. Kenapa kemudian Wah, dia apa harus turun kemudian? sebelum Sabat datang? Kenapa? Maksudnya Lalu kenapa kamu apa? Paulus mengatakan, kenapa Cuma- Paulus juga mengatakan bahwa dia mati terkutuk di atas tiang salib? Sebab ada Mana mati tertulis, terkutuk? terkutuklah. Yang Galatia 3 nomor 13 yang itu. orang yang mati karena dosa. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini berlaku enggak pada Yesus? Sebelum kalimat itu kan ada kalimat awal, Abbas. Ya, Kalimat betul. awalnya kan ada, Abbas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini ajaran Bapak Paulus. Pertanyaan Kita sudah saya paham, kepada kan? saudara-saudara yang ada di sini, tunjukkan data bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Itu di mana itu? Hukum Mengambil Taurat jalan adalah- itu. Ya jalan kamu. Mengambil jalan. Masa Jadi kesimpulan masa yang muda kamu semudah simpulkan itu kamu dari nggak nafs ngerti? tersebut, di Abbas, mana? adalah kesimpulan Justru yang orang salah. Di mana? Abbas. Justru orang yang tidak mengenal hukum Taurat, orang itulah terkutuk. Yesus mengatakan itu dalam Yohanes 7 nomor 49.
Orang yang banyak ini Kamu yang harus tidak mengenal konsisten hukum pada yang Taurat, tersalib. terkutuklah dia. Yang Kamu harus terkutuk konsisten itu pada yang orangnya, Bung. tersalib, Pak Bas. Iya, makanya konsep yang dijual oleh Bapak Paulus tidak sesuai dengan konsep yang dijajakan oleh Nabi Yesus. Aduh, Kalimat awalnya itu Ayo. yang perlu kamu perhatikan, Abbas. parah. Belajar membaca dulu. Iya, saya Abbas. ngerti. Ini ajaran Belajar. Bapak kalian, Bapak Paulus. Saya paham. Belajar membaca dulu, belajar membaca Kristus dulu. telah parah ini. menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Belajar Kenapa dulu, kalian belajar ditebus dulu. dari hukum Menebus Taurat? kita Kenapa? dari Saya tanya dulu. kutuk. Itu Abbas, menebus kita Ya, dari kutuk. kenapa kalian? Ya, saya tanya kepada teman-teman yang ada di sini. Kenapa kalian Iya, saya dikutuk tanya, oleh kamu hukum bisa Taurat? membaca Kenapa? nggak Suma? Cuy Juma, kamu bisa membaca nggak? Itu kan ada Ya, kata kenapa? awal itu. Iya, kenapa? Iya, itu kan ada kata awal itu. Kristus telah menebus kita. Iya. Iya, Kristus telah Kenapa? menebus kita dari hukum Taurat. Sejak kapan kalian Kristen ini terikat oleh hukum Taurat? Sejak kapan? Siapa yang ngajarin? Oke, Kan oke, ada tertulis saya itu. jawab. Ah, Oke, saya iya, jawab. saya tanya dulu, sejak kapan dengar Taurat baik-baik. Musa itu diperuntukkan untuk non-Yahudi? Sejak kapan? Oke, saya tanya dulu kamu. Apakah Allah Subhanahu wa taala bersama Muhammad tahu tentang Taurat? Jelaskan apa arti Taurat. Baru saya jelaskan. Jangan saya lari, janji. jangan lari dulu. Saya Jangan janji lari. saya akan Iya, jelaskan. jangan lari Jangan dulu. lari. Oke. Saya janji. Bung, Oke, Ya, jangan Abbas. lari, Bung. Jangan lari. Jelaskan dulu arti Oke. Taurat. Al-Quran kalau Jelaskan kamu mau dulu. bahas tentang Nabi Isa, tentang Tunggu, Yesus, tentang jelas. materi ini, kamu harus lari ke Nabi Isa. Jelaskan dulu Al-Quran arti Taurat. menerangkan, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabila. Kamu berbicara Taurat sesuatu yang kamu tidak tahu. Kau jelaskan dulu apa arti Taurat menurut hadis. Enggak dan usah, Quran, kau oke? jangan katakan saya tidak tahu. Saya lebih bisa baca Ibrani daripada Anda, oke? Lebih iya. Oke. Berarti kamu lebih pintar daripada Nabi kamu. Sekarang Saya boleh lebih diuji pintar. sama Billy kalau baca-baca tulisan Ibrani, boleh saya diuji dengan Oke. dia. Ditanya Boleh. udah mulai kemana-mana. Oke. Oke. Kamu jangan katakan saya nggak tahu hukum Taurat. Al-Quran menerangkan Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci. Oke. Kitabku menerangkan Oke. Yesus itu adalah manusia terkutuk. Beda Oke. kita. Beda Kamu kita. baca Nah. dan kamu artikan. Baca dan Beda artikan ya. Beda-beda Apa memang ini? baca dan artikan. Apa ini? Artikan. Apa ini? Baca dan artikan. Ini apa ini? Apa ini? Oh, nah, Apa yang ingin kau lakukan ini? huruf Arab aja kamu Hah? nggak tahu. Baca. Apa? Apa yang kamu? Baca. Apa hubungannya dengan Nah, kita tuh kan. dengan bahasa Udah, kita? Udah nggak bisa Baca, udah tanya baca, apa baca. aja. Apa? Nah, tuh kan. Baca. Baca kan Bukan nggak tahu dia apa, kan. kan bisa Enggak, baca. saya tanya dulu. Abbas, lu kan Saya bisa tanya dulu, baca. saya tanya dulu. Bukan apa. Saya tanya dulu apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Enggak, saya tanya dulu. Apa hubungannya? Nggak usah. Apa hubungannya? Loh. Ngomong banyak. Lucu Lu kalian kan bisa ini. baca, Abbas. Enggak, Lu kan saya- bisa baca, Abbas. Bisa Iya, nggak? saya tanya dulu apa hubungannya dengan materi kita? Tidak masalah kan? Apa hubungannya? Sebelum ke apa Apa hubungannya? hubungannya, lu bisa baca kan? Apa Ini tes membaca. hubungannya? Tes Apa hubungannya? membaca Enggak, Tes tampilkan membaca. Ibrani, kita baca tanpa bareng-bareng. ada hubungan. Abbas, Loh. jangan mengelak, jangan Enggak ada mengelak. hubungannya, Ini jangan tes nangis lah, membaca. jangan nangis. Jangan nangis, Jangan jangan nangis. mengelak. Jangan nangis. mengelak. Ini tema, tes membaca. ini tema yang membahas tentang Tuhanmu itu terkutuk. Jangan mengelak. Manusia Ini tes membaca. Oh, nggak ada hubungannya Jangan dengan tanyakan materi apa kita. hubungannya. Nanti Tes setelah membaca. ini, temanya adalah Bang Suma membaca dan menerjemahkan Al-Quran versus Kristen membaca Yunani dan menerjemahkan. Kamu tampilkan bahasa Quran, saya terjemahkan. Saya tampilkan bahasa Yunani, kalian yang terjemahkan, kalian yang baca. Bisa. Temanya lain. Kalau saya ini nggak sekarang kita bisa bahas. original teks, Abbas. Nah, Nggak ada makanya masalah. jangan sok tahu. Roh Makanya Kudus jangan sok tahu. melintasi bahasa. Roh Kudus melintasi bahasa. Kalau Roh Abbas. Kudus melintasi bahasa, berarti Roh Kudusmu membisikkan apa bacaannya dan apa terjemahannya. Oh tidak, Jadi jangan- itu melalui penulis. Enggak. Kamu jangan Melalui larikan penulis, materi, tidak jangan larikan materi. Ya, pendetamu tadi sudah kabur satu. Sekarang yang mau kabur duluan lagi silakan. Nah, materi kita kembali kepada Ulangan 21 nomor 23. Tuhan yang kau sembah bernama Yesus itu adalah manusia terkutuk. Anda akui atau tidak?
Itu adalah kesimpulan yang salah dari seorang Ya, Abbas. lalu sekarang saya tanya, Yesus itu Perhatikan mati kalimat terkutuk. pertanyaannya. Oke, silakan kamu bahas. Silakan kau jelaskan Galatia 3 nomor 13. Silakan. Ya, kamu kan sudah punya kesimpulan. Benar sekarang- kesimpulanmu itu? Perhatikan Kalau tidak kalimat benar, kalau awalnya. tidak benar, silakan Anda seperti apa yang benar itu seperti apa? Silakan. Itu perhatikan saja kalimat awalnya, nggak bisa. tidak perlu saya jelaskan. Itu bahasa Indonesia loh. Masa Bahasa begitu Indonesia, cara belajar? Bas. Masa begitu cara belajar? Itu ada Bu Uti, siapa lagi? Ada kerbau betina, siapa lagi? Kerbau jantannya sekalian bawa ke sini. Oke. Lucu kalian ini. Tambal sulam. Oke. Oke teman-teman, Udah ya. selamat malam Nah. semua yang telah berkunjung. Selamat malam. Yang penting saya sudah Sekarang menjelaskan tentang Galatia 3, kita tapi masuk ke dalam Galatia 3 nomor 13. Sebentar, Bahwa Abbas, saya Kristen izin itu bicara jelas dulu buat yang sembahannya lain. adalah Saya izin manusia bicara dulu. Sebentar, tertutup. Abbas, stop dulu, Abbas. Saya Apa? izin bicara dulu. Saya izin bicara dulu. Bisakah yang di live chat untuk Abbas ini nyerocos tanpa koin 1 tahun aja untuk kita melihat kemurniannya? Bisa nggak? Saya Di dari live chat Facebook nggak dapat koin. membiarkan Di dulu Zoom saya ini nggak si dapat Abbas koin. nyerocos Di sini tanpa juga koin. saya tidak pernah minta Yang di live chat koin. mau nggak tahu aslinya Iya. Abbas? Mau nggak? 1 tahun aja biarkan Abbas nyerocos tanpa koin. Kalian tentu mau dong Abbas ini yang aslinya gimana? Mau kan? oke. Kalau mau tahu Biarkan aslinya Abbas saya ke nyerocos Makassar tanpa aja. koin selama 1 tahun. Makassar Jangan aja, ke biar saya kasih Makassar. kamu karpet merah. Dibunuh, gitu. dibunuh. Enggak, semestinya di kamu sana. mendukung perkataan saya, Abbas. Semestinya Kenapa kamu kau mendukung katakan kau perkataan dibunuh di saya. Makassar? Di sini kita Mati. Kristen Iya kan, Islam Abbas? itu bersatu kami di sini, nggak ada itu bunuh. Iya, semestinya kamu mendukung perkataan saya. Jangan oleh Bahwa karena Tuhan menyiarkan kamu itu dengan kemurnian, Abbas. terciduk menuhankan Menyiarkan itu manusia dengan kemurnian, terkutuk. Abbas. Kalian lari Semestinya kemana-mana. kamu mendukung pernyataan saya dong. Ayolah saudaraku ya. Kita jujur Ayolah, terhadap Abbas. kebenaran. Semestinya Tuhanmu kamu itu mendukung adalah pernyataan manusia. saya. Manusia yang live chat, terkutuk di atas biarkan tiang Abbas salib. nyerocos 1 tahun aja tanpa koin. Kenapa Kalian kamu akan larinya ke koin? mendapatkan aslinya, Kenapa? Abbas. Ada apa? Loh, Kamu nggak semestinya bisa kamu lagi. mendukung pernyataan Nggak bisa saya sebab mengalahkan menyiarkan itu saya. dengan kemurnian, Nggak Abbas. bisa mengalahkan saya. Loh, semestinya kamu mendukung pernyataan saya, Abbas, loh, bukan sebaliknya, loh. Bukan Itulah sebaliknya, Islam. Abbas. Islam itu semakin kau sudutkan semakin meraung Islam itu. Untuk Sekarang melihat kita buktikan. keaslianmu, Abbas. Keaslianmu. Tuhanmu yang kita sedang bahas ini. Mendapatkan keaslianmu. Iya dong. Bahwa Tuhanmu itu adalah makhluk terkutuk yang kau sembah. Orang Islam ini Gitu. maunya yang palsu-palsu aja gitu. Ya, Nggak mau justru yang ini asli yang gitu. palsu. Tuhan kau Biarkan dari 1 terkutuk. tahun Abbas nyerocos tanpa koin. Ya ampun. Bisa nggak? Kalian Bung, mau yang asli atau yang mau saya palsu? jadi apologet itu dari tahun 2009, Bung. Semestinya Udah banyak kamu, pendeta-pendetamu, Abbas, alhamdulillah saya. dapat hidayah melalui tangan saya, Bung. Abbas, Oke, Kamu orang semestinya baru. kamu Nah, mendukung biarin aja pernyataan dulu. saya. Kamu orang Gitu. baru, Bung. Kamu Biarin orang aja baru. dulu. Oke. Oke. Nah, sekarang memang saya materi orang baru. masuk ke tema kita. Sembahanmu Ada masalah adalah apa dengan manusia orang baru, bro? terkutuk. Itu aja dulu, bantah saya. Silakan. Aduh. Nah, itu kesimpulan Ayo, kamu bolak-balik salah terkutuk. menyalahi Ya udah, kalimat banyak awal. bantah. Pendetamu udah kabur 1 orang. Sekarang yang Loh. tidak kuat dengan materi ini kabur lagi nggak apa-apa. Datangkan yang Bukan, hebat. pendeta kami Bukan mempunyai begitu, etika. Abbas. Dia menjaga dirinya Harusnya hamba sebagai Tuhan, seorang Abbas. pendeta itu membantah Hamba apa yang Tuhan saya menjaga narasikan. dirinya. Hamba Tuhan, Tuhan yang terkutuk. Hamba Tuhan itu begitu. Loh, Tuhan yang terkutuk gitu. Waduh, ini Ya, yang enggak lah, penistaan yang ini. termulia. Kok penistaan? Galatia Aduh. 3 nomor 13 siapa yang mati terkutuk di situ? Tuhanku atau Tuhanmu, Bil? Parah Jawab. Ya, itu kesimpulan kamu Jujur. yang salah dari kalimat Jujur. awal. Jujur. Itu bahasa Indonesia. Yang Kamu mati mau tanya- terkutuk mau di tanya atas ke tiang saya, salib, Tuhanku atau kalimat Tuhanmu? awalnya bagaimana? Ayo. Kalimat awalnya bagaimana, Abbas? Abbas, kalimat Bukan awalnya masalah bagaimana? kalimat, bukan Oke. masalah kalimat awalnya. Faktanya Yesus mati. Faktanya Yesus Kalimat awal disalib. dan kalimat Iya, saya akhir nggak itu harus peduli. komprehensif. Yesus disalib, yes. Yesus disalib, yes. Yesus mati, yes. Di mana? Terkutuk kan dia? Terkutuk atau tidak? Kalimat Terkutuk. awalnya bagaimana, Abbas? Kalimat awalnya. Kalimat bagaimana? awal apa?
Kamu mau jadikan Kok kamu nanya pelampung yang mana? Itu bahasa Indonesia loh. Kristus telah menebus kita. Kita itu Telah menebus kita. Iya, betul. Kristus telah menebus kita. dari mana? Apakah yang menebus itu terkutuk? Sekarang saya tanya, Yang kamu menebus. ditebus dari apa? Oke, Abbas. Dari kamu dosa. pendidikan terakhir Dari hukum apa, dosa dan Abbas? dari hukum maut. Masa bahasa Indonesia begitu Yang gampang aja menebus kamu nggak terkutuk. paham? Kamu Kamu pendidikan itu bahasa terakhir. Indonesia. Ini adalah Pendidikan tulisan Paulus. terakhir apa? Makanya aku bilang Oke. kalian cuma modal dengan dusta. Sekarang saya tanya Ya, samamu, tentang semua Yesus asal menebus jujur. kalian. Nggak usah terlalu Saya muluk-muluk, tantang Bel. kalian semua asal jujur. Ini aja kalian tidak Ya. bisa bantah saya. Abbas, Ini aja Abbas, kalian nggak bisa bantah. kamu punya sepeda. Sekarang kamu saya punya sepeda oke. dipinjam sama Saya udah temanmu. ngerti Temanmu itu. menggadaikannya. Saya udah ngerti. Kamu menebusnya. Kamu terkutuk. Kamu penebus yang terkutuk begitu. Kamu punya sepeda. Temanmu meminjam sepedamu. Kemudian Oke. temanmu itu menggadaikan penggadaian. Kamu menebusnya dari penggadaian. Kamu terkutuk Oke. ya. Penebus yang Oke. terkutuk ya. Ya, sekarang begini, ini yang di tiang salib yang terkutuk ini siapa? Jujur, ayo. 1, 2, Hey, 3, 4, 5, Telah 6, menebus itu 7, loh, Abbas. 8, 9, 10. Yang terkutuk di tiang salib itu siapa? Memalukan. Abbas, Ya. Abbas, dengar ya. Kristus telah menebus kita dari Terus? kutuk hukum Taurat, ya. Kutuk dari hukum Taurat. Ya, dari Oke. manusia mati abadi. Oke. Dia telah menebus kita Oke. supaya kita bisa hidup lagi. Dengan Oke. jalan menjadi kutuk. Oke, Dengan sekarang jalan menjadi pertanyaan manusia. saya. Oke. Sekarang Nah, pertanyaan kemudian saya, di sejak sini, kapan karena hukum Taurat kita- itu diperuntukkan untuk kalian? Sejak kapan? Oke. Sekarang kamu jelaskan dulu apa itu Saya Taurat. tanya samamu, Apa itu sejak Taurat? kapan? Kan saya tanya. Sejak kapan Kristen Aduh. ini hidup di bawah hukum Taurat? Sejak kapan? Oke. Yesus mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dan Apa kasihlah hubungannya? sesamamu itu berdasarkan dengan 10 hukum. Itu adalah Taurat Pertanyaan moral yang tidak saya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa pertanyaan Ta'ala. saya, Luar biasa. sejak Premi-premi, daripada kapan orang-orang muslim tidak ini, bersunat mereka tidak ini paham tentang tunduk Taurat. di dalam hukum Ini yang Taurat? membingungkan dan membangungkan. Karena kenapa? Yang pertama, mereka tidak paham apa itu Taurat. Silakan Anda bantah bahwa mereka mengatakan tentang apa yang mereka katakan. Ya, ya, Sebutkan ya, ya, ya. arti Jualan Taurat, obat. Zabur dan Injil. Jualan Paling obat. tidak kamu jelaskan Galatia apa arti 3 Taurat. nomor Jangan memalukan. 13. Oke. Kristus telah menebus Saya kita dari minta kutu hukum Taurat. jelaskan Sejak arti kapan Taurat. kalian Oke. itu Parah kamu. ya hidup di bawah hukum Taurat? Sejak kapan? Kenapa kalian dibebaskan dari hukum Taurat? Emang kalian Oke, silakan Bu Uti untuk menjelaskan, Bu Uti. Iya, jadi saya kalau sama Pak Juma saya maunya timer. Kalau enggak Pak Juma mah itu. Kalau dia enggak pakai timer, bikin aja. Pakai timer mau sama saya enggak Pak Juma? Kayak timer. Jadi kalau bicara ya, saya 3 menit ya. Jadi kalau mau bicara tentang nggak usah timer, nggak usah di mute, Bang. Nggak Nah, usah kamu di-mute. nggak bisa diam. Senang Pakai timer. berbahagialah kalian karena seorang semua bisa masuk ke sini. timer sama saya. Oke. Oh, nggak penting. Nggak penting. Nggak penting apa? Yang mau ngajarin kalian kebenaran siapa lagi kalau bukan Bang Suma? Hah? Saya lagi mengajarin Iya, pertanyaanmu Semua. itu Abbas. Pertanyaanmu itu peristiwanya itu yang dituliskan oleh Tidak, Paulus sekarang bukan ke begini, bangsa kenapa Yahudi. kalian yang dibebaskan dari kutuk Taurat? Kenapa kalian? Emang sejak kapan kalian itu ikut dibawa hukum Taurat? Kapan? Sejak kapan? Oh, sejak kapan? Sekarang mana ayatnya di dalam kitabmu Nah, bicara itu pertanyaannya. Lucu. Ya, apa urusannya? Yang Itu kalaupun pertanyaan Yesus aku itu, sebenarnya. kalaupun Yesus itu datang mati terkutuk demi menghilangkan kutuk Taurat, itu untuk Bani Israel. Karena hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa kalian yang dibebaskan? Kenapa mimpi di siang bolong? Kenapa kalian dibebaskan dari hukum Taurat? Sejak kapan hukum Taurat itu untuk orang Indonesia? Sejak kapan? Oke. Mana dalilnya? Oke, Suma. Jelaskan dalilnya? apa itu hukum Taurat. Jelaskan hukum Taurat Bukan, yang kamu pahami. Kamu jangan ke sana. Jangan ke sana. Jangan ke sana. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat. Sejak kapan Aduh. kalian itu hidup di bawah Taurat? Sejak kapan? Kenapa?
Saya pusing Nggak, sama Boti. saya Itu sini. Paulus Ayo, itu orang coba. Yahudi, Coba Abbas. 3 menit dulu, Billy. Abbas. Kasih 3 menit, 3 menit. Paulus itu Enggak, orang masalahnya Yahudi. dia berbicara yang dia tidak Bas. tahu dan menuntut dia tidak tahu apa itu Taurat. Nah, Billy, Muhammad kasih dengan saya, Allah kasih tidak saya. tahu. Pak Juma sini, sama Pak Juma biar saya layanin orang gila ini. Iya masalahnya itu Billy. masalahnya dia nggak tahu tentang Saya minta Taurat tapi dia tolong, kalau nggak maksa-maksa. tahu, malas saya. Iya, Ah. apa yang dipikirkan semua tentang Taurat? Oh, Dia nggak hukum paham. Apa hubungannya? Markus 5 orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Iya, mana, Ayo. mana. Markus 5 baca. Ayo sama saya. Baca satu Waktu, perikop. Billy. Setelah orang itu waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Baca Markus 5. Bilang gila. Yang gila itu menyembah sesamanya manusia. Anjing aja segila-gilanya nggak pernah anjing menyembah sama anjing gitu loh, Bu. Kalau cuma ngasih dia koin di sini, mendingan Lo kok turun koin? aja. Kalau Sakit mau- hati ya, sakit hati ya. Sakit hati ya. Enggak, bukan gitu. Dia cuma Sakit mau hati nyari lihat duit di koin sini. saya ya. Kamu Sakit mau hati ya. debat serius. Bukan, kamu cuma mencari duit di situ. Tuh kan dapat koin dia di sini, padahal cuma buang tai. Kita nggak dikasih kesempatan ngomong. Itu dia. Oke, jadi begini. Jadi begini Mama Boti. buang kain, Yang kita pertama kan dia harus menekankan ngomong. tentang Taurat. Dia menekankan tentang Taurat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali buta tentang Taurat. Ini masalahnya. Iya, dia nggak tahu apa-apa, nggak ada tidak hubungannya. tahu apa itu tentang Taurat. orang Islam. Nggak ada. Iya. Di pertanyaannya kedengaran mantap bagi orang yang tidak tahu, tetapi sekarang membaca Apa aja dia bilang tidak gitu, benar, itu pusing ngambil saya. Saya aja. Membaca aja nggak benar. Dia tahu banget itu. Dia cuma mau buang tai di sini, habis itu dia dapat duit tuh, lihat kan? Ya gitu. Tapi yang bodohnya yang ngasih koin gitu loh. Iya, yang ngasih Udah. koin orangnya dia Pusing. juga, ngikutin dia. Yang ngasih koin nggak tahu dia mana yang cerdas, Jadi- mana yang cerdas. Oke, Iya, nah sekarang dia bicara saya tentang minta. Galatia 3, coba kita baca ya. Nih ya, coba kita baca secara keseluruhan baru ini ya. Galatia 3 ayat berapa tuh? Ya, kita baca ya. Lebih baik kita baca secara keseluruhan biar dia tahu. Ya masa dia cuma Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat ya. Masa dia cuma ngambil terkutuklah. Masa ini ayat dari seberapa banyak penjabarannya ada, latar belakangnya ada, maksudnya ada. Dia cuma ngambil ayat 16 doang. Ini kan ngawur, cuma mau nyalain orang doang. Nih kita baca ya. Nih dari ayat Oke, selamat berkitiu atau kerba batin aku gantiin dulu ya, kenaikin 2 dulu. Biar aku yang turun. Oke. Mau mandi, mau berangkat kerja dulu. Oke. Salam Guru Namalikin, salam semua. teman-teman. Saya diblokir oleh Pak Billy, hostnya. ini apa namanya? Nama itunya aku mau lanjutin juga di YouTubeku Pak Billy. Apa sih namanya? Aku nggak bisa. Apa itu? Rasul, Nama kalau akunya semua apa? Billy, kalau semua YRL. kalau semua naik itu langsung diikat dengan timer, jangan kasih leluasa. Kalau dia mau Tadi dia cuma buang turun tai ke akhirnya kan, dia cuma buang tai lalu dia dapat duit dia pergi gitu orang itu langsung dengan timer. Kalau enggak dia nggak akan dengar kita bicara. Saya mau udah ini banget. Pak ini juga Pak Maliker tahu banget siapa dia itu. Jangan dibiarin dia ngomong kayak gitu. Seenak-enaknya aja cuma mau menghujat, habis itu dia dapat duit dia kabur, kurang ajar. Kita nggak dikasih kesempatan bicara. Enggak, dia saya turunkan dia. Karena terlalu Harus itu tadi ya. Kalau pakai timer dia mati kutu, habis dilibas itu. Kalau dia pakai timer habis saya bal-balin dia itu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya cuma nanya, Lucu ya. nggak bisa bela apa-apa. Heeh. Oke, saya naikin Kalau dulu. mati Lucu kutu ya. pakai timer. Itu kalimat selanjutnya itu kalimat awalnya dia nggak perhatikan, kalimat selanjutnya dia di situ aja. Saya kasih ilustrasi. Dia punya sepeda tuh, dipinjam sama temennya. Temennya gadein ke pegadaian. Dia yang punya sepeda tebus itu sepeda. Itu dia jadi terkutuk. Asal masuk. Oke, Kalimat selamat awalnya malam dong. Selamat malam Biantri Channel. Penebus kok terkutuk. Selamat malam kawan-kawan Oten semuanya. Dia itu yang menebus. Ini framing loh. Yang Billy kok Uti bilang Bang Zuma kabur? Saya tanya kamu, apakah kamu tahu tentang hukum Taurat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tahu nggak? Kalau kamu nggak tahu turun.
Gak usah framing di 10 sini. hukum Taurat itu ada di dalam Sebutkan Al-Quran. arti Taurat. Di mana di dalam Al-Quran kamu ditulis tentang 10 hukum Musa? Mana? Dari Ada Musa. kok. Di mana penjelasannya? Yang Lalu si pertama, Abbas nanya, yang sejak pertama menyembah kapan kalian Allah Kristen satu-satunya ditebus Tuhan. dari hukum Di Taurat? mana Taurat itu Aduh, adalah langsung hukum main. Taurat, dikatakan hukum Taurat di mana? Yang pertama hukum Taurat itu adalah menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Lah Oten nyembah siapa? Aduh. Mana? Kau kan Sini tanya sama apa saya, yang tertulis saya. dalam Al-Quran, hukum Taurat yang ada di Al-Quran. Mana ada? Nggak ada. Bang Billy, Anda itu sudah kena sama Bang Zuma. Sama saya yuk. Kamu Bagaimana kenal di? aja lo. Saya tanya kamu sekali lagi. Yang Apakah terkutuk Tuhan itu dan yang salib Nabi? itu siapa tadi? Yang terkutuk Aduh, yang salib itu parah. siapa? Ya, kembali ke Belajar sejarah. membaca dulu umat-umat Islam ya. Oke. Begini Parah. Bang Tri, Kalau kalian aja tidak bisa membaca. itu Oke? ilustrasinya tadi yang saya bilang, si Juma punya sepeda, sepedanya dipinjam sama temennya, temennya ngegadein ke pegadaian. Siapa lagi Oke. yang harus menebus orang lain? Tentu si Juma sebagai pemilik sepeda yang menebusnya. Nah si Juma itu terkutuk, padahal dia nebus. Bisa dipahami nggak? Jadi Oke. kalimat awal itu yang perlu diperhatikan poinnya. Shalom, Oke, Lalu ini sejak harus kapan shalom. kami Nada. Kristen ini ditebus dari hukum Shalom Taurat? Putih. Kami Kristen itu enggak, itu Paulus itu sebagai ya berbicara dia sebagai orang Yahudi. Paulus itu berbicara sebagai Yahudi dia. Enggak, jadi Jadi kami begini, ini orang-orang memang Islam ini dari- harus belajar membaca. Pentolan mereka aja tidak tahu membaca. Bagaimana ini mau debat? Mau bertanya Itu tentang Taurat, ilustrasinya. penjelasan Taurat Jadi, di dalam Al-Quran ini Gurinda di sini kebuka. kalian yang di live chat ya, gurinda Oke. kalian itu cacat. Itu ilustrasi saya itu udah tepat itu. Ya, buat yang di live chat. Ya. Gurinda kalian itu Oke. cacat. Oke. Jadi begini teman-teman, saya buka data ya. Ketika kalian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tahu tentang Taurat, itu bohong. Dia nggak tahu apa-apa tentang Taurat. Paham kalian? Ini yang ditahunya tentang Taurat. Ini. Ya. Ini yang diketahui. Jangan kau bohong semua. Ini yang Tuhan kamu tahu tentang Taurat, ya. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Bukan ini. Sudah kukatakan Tuhan kamu nggak tahu tentang Taurat. Kamu mau sok tahu dengan saya. Hah? Jelaskan ini. Nggak usah banyak cerita. Ini yang kamu tahu Tuhan kamu ini semua. Aduh, kalian ini gimana sih? Sudah Tuhannya Enggak, terkutuk. kamu jelaskan ini Perilaku kenapa? kalian juga terkutuk. Iya. Janganlah kayak gitu, kawan-kawan. Aduh, parah kamu ini. Belajar membaca dulu kamu. Kamu itu Ayo pakai timer 1 lawan 5. Ayo. Enggak Ayo. dulu. Semua pendidikan terakhir apa kamu kok terus nggak tahu Akun membaca? saya diblokir lagi tadi. Aduh, gila kalian ini. Kenapa sih Siapa yang teman-teman blokir? Kristen? Kenapa? Siapa yang blokir? Begitu takutnya kah kalian sama aku? Jangan, Padahal aku tuh sayang. saudaramu yang paling baik. Siapa yang blokir? Timer sini. Pak Billy ini tapi kok nggak bisa dibuka sih ininya Pak Billy. Bang Juma. Ayo pakai timer, ayo 1 lawan 5 biar sekalian saya gulung semua nih teman-teman kita ini. Kenapa? Saya cuma mau menyadarkan kalian. Ya. Bang Juma. Kita Pak Billy Kita- nama Jangan kau saya bawa apa, Pak sepeda, wei. Jangan kau bawa sepeda di sini. Gak ada bahasan Pak Billy, sepeda Pak ini. Billy, Bang lu Pak pikir Billy, pertanyaan nama presiden siapa sih? hadiahnya sepeda. Kita sedang Nggak bisa membahas dibuka, Pak Billy. ya, tentang Bagaimana Buti? Akunnya apa Bang yang bisa Zuma dibuka? diturunkan kembali saudara-saudara. Tunggu, ku kirim ke Ibu Uti. Iya. Ku kirim supaya- sama Ibu Uti. Pakai apa? Pakai WA. Nggak bisa, aku lagi di itu nih. Iya sini cuma sama saya aja, pakai itu aja. Kalau nggak Pak Malikil tuh, mana udah pergi ya Pak Malikil ya? Iya, itu sudah. Si semua orang lagi bicara terus lagi dia pusing sekali. Iya, turunin aja. Oh. Di mana Pak orang tuh nggak sopan gitu bukannya apa? Nyari koin. Memang harus nyerocos supaya dapat koin. Begitu. Orang lagi bicara dia bicara juga.
Iya, di mana? Bapak kirimnya kemana? WA mana? WA saya ya? Ya WA Bu Uti. Yang mana lagi? Panggilan suara tak terjawab. Oh bukan, ini jam berapa sekarang? Oh ini dia ya. Nah ini. Iya, kok nggak bisa dibuka sih? Nah ini bukanya bagaimana ini? Tinggal klik, bukanya tinggal klik. Enggak, kliknya warna Tinggal putih. diklik. Kliknya putih. Kliknya putih nih kayak Atau gini Ibu, nih gambarnya. Apa sih namanya? Bu Uti bagikan aja lah. Hah? Bililin 7. Bililin 7. Oh, gini. Ya udah saya dari ini aja, entar saya buka ya. Bentar. Bisa nggak? Iya, kenapa saya dinaik? Jangan ngerocos lagi. Santai aja, timer, Iya, timer. Tunggu. Timer. Gak ada yang bisa dijelaskan. Timer. Sudah ku bilang, sudah ku buktikan. Mana Bu Uti? Naikkan Bu Uti. Ya Bu Uti aja lah. Kalau dengan saya paling bosan pertanyaan bicara yang tidak tahu, Bu. Kamu sudah tidak sanggup, saudaraku Billy. Kamu udah nggak sanggup. Bagaimana mau menjelaskan saudara Suma? Ucang, siapa Ucang? Mending kau ikut sama dia tuh. Udah bersyahadat tuh dia. Dia memang Islam, kena prank kalian semua. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Gak ada urusan. Kena prank kalian semua. Saya padahal lihat kamu dakwai dia loh. Kamu khotbah dia. Sebentar lagi kau lihat aja, sebentar lagi dia akan ikut, dia akan tahu kebenaran. Ya. Kebenaran apa? Penyembahan terhadap manusia terkutuk gitu. Loh, makanya aku bilang Suma belajar membaca. Kamu ini nggak tahu membaca ya? Apanya? Yang mau dibaca lagi apanya? Udah bahasa Indonesia pun masa nggak ngerti juga, saudaraku. Mana Bu Uti ini ya? Mana Bu Uti ini? Tar, Bu Uti. Tar, aku naikin dulu Bu Uti. Nah, ini Bu Uti. Kau perang dengan Bu Uti dulu. Jangan ku naikkan sampai ku naikkan si Mbak Cemplo. Habis kau. Atau si... Yang penting dia mau ini. Yang penting sedikit dia waras. Pasti bisa sembuh lah itu bang. Penting kau pikir perempuan kalian itu nggak waras. Asal Kristen yang asli. Loh, kalau yang palsu ya nggak waras lah. Bagaimana ceritanya? Mau dikatakan waras sementara kitabmu sendiri mengatakan ya kayak gitulah. Belajar membaca. Saya menggunakan bahasa Indonesia pun udah sederhana kali. Saya sudah jelaskan dengan bahasa Indonesia secara saksama dan secara detail dan secara terperinci. Tapi nggak bisa baca original teksnya. Kan percuma. Kau katakan bahasa Arab saya bisa. Iya. Kamu aja nggak bisa. Watakal katabna alaihi vida anan nafsa bin nafsi. Kau tahu apa itu yang aku baca? Nggak tahu kau. Tulisan Latinnya dibaca. Oke teman-teman, ada yang bisa timer? Oke, Buti udah siap Buti. Oke, ada teman-teman yang bisa timer? Ya. Posisi Nabi Isa dan Yesus di Islam dan di Kristen ya. Kita lihat. Slamet, kamu bisa timer Slamet? Beliau nggak bisa timer. Nggak bisa beliau. Bisa timer tapi digital. Gue cuma ngomong doang di sini. Kamu cari teman Kristen satu biar 2 lawan 2 gitu. Nggak bisa. Kamu berarti saya mau cari timer. Kamu nggak mau timer? Ya, jangan kayak gitu lah. Mau cari terus timer dulu saya ini. Ini 3 orang ini mau ngapain? Apa? Ayo Pak Cuma ya. Ya udah ayo 1 lawan 5 ya. Gantian kalian bicara, aku sendiri aja, nggak apa-apa. Oh, 1 lawan 1 aja, 5 nanti tanya pikiran yang berbeda-beda. Buti pikiran berbeda-beda. Satu agama kok pikirannya berbeda-beda. Padahal materinya, manusia suci versus manusia terkutuk, kayak gitu.
kasihan. Cuma modal framing aja. Nggak bisa. Apa sih? Belajar membaca. Rata-rata memang kalian ini memang buta membaca, nggak bisa membaca. Billy. Rata-rata ustadz di Indonesia. Makanya ya kalau di Islam dikatakan gini, Bil. Qala innama ana rasulu bi rabbiki li ahabil gilaman zakiyah. Isa laki-laki suci gitu. Di tempat kamu Yesus manusia terkutuk, laki-laki terkutuk. Itu yang kita mau bahas ini. Kenapa pusing? Ini. Ya, saya buka data. Kamu pusing? Ya. Memang berat ini, memang berat. Ini buka data. Udah 1,5 tahun. Kemarin nyaman. Ya. Langsung. Oke, menurut data ya, banyak juru dakwah yang bodoh. Ya karena nggak bisa membaca kayak kamu, Suma. Aduh, mana dalilnya tuh? Ini diangkat 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh oleh karena Yesus. Kalau mau original tetapi teks, kamu kalian, arif dalam debatlah Kristus. dengan orang Yunani dan orang Ibrani. Begitu aja. Aduh, ya. Kalau Jadi jangan dibodoh-bodohi lagi. Jadi Ini dalam original Kalian teks Islam, kitabmu debatlah 1 dengan orang Korintus Yunani dan 4 dengan nomor orang Ibrani. 10 Kalau kalian dikatakan kata mempersoalkan boros. original teks, Moros itu bodoh, oke? terjemahan Umar. itu karya Roh 1 Korintus Kudus 4 nomor melintasi 10. semua bahasa. Kami di situ adalah kalian Kristen. Oke. Hemes Moros. Kami bodoh oleh karena Kristus. Itu siapa kami di situ? Dulu jangan biarin dia itu nggak pakai timer. Jadi biarin dia Oke. Kita pakai timer. Umar, kamu punya timer, Umar? Masalahnya. Umar, kau punya timer, Umar? Umar punya timer, Umar? Kau tidak punya timer, Umar. Saya turunkan aja Umar. Ya kalau kamu nggak aja, punya Bil. timer, Umar. Kamu aja timer. Kalau kamu kan bisa curang-curang dikit. Kan gitu. Saya mau beli makan dulu, udah lapar. Terguncang ternyata saudara Oke, saya. teman-teman yang bisa timer, Terguncang sampai dia kosong perutnya langsung. Padahal baru-baru makan loh tadi 1 jam lalu. Yang bisa Langsung kosong keluar. isi perutnya. Job, kamu bisa jadi timer, Job? Ceritain apa itu Bang Billy? Oh, 1. Bisa jadi timer nggak? Nggak bisa jadi timer. Aku bisa Kamu mendengar bisa jadi aja. timer Sok lawan tidak? saya, sok ya, kayak ilmu aja putih. Tapi nih. jangan turunin lah. Aku pengen menyaksikan secara langsung Bang Juma ini membantai. Diturunin. Bagaimana? Cuma aja membaca aja nggak bisa. Saya mau cari timer. Nah, kamu aja yang jadi timer. Ada masalah apa dengan terjemahan Abbas? Sini gua timerin, woi, susah banget sih. Sini gua hitung di jam digital. Semua kan punya jam Kamu digital. Dinda bentar. Yang bertanya tadi siapa? Biar tak ajarin otaknya. Yang bertanya Ini siapa? Sule, barusan? Sule. Oh, Sule. Sule, kau mau tahu betapa parahnya yang dikatakan terjemahan? Kau ngerti nggak 1 Korintus 11 nomor 1 tuh? Apa yang dikatakan sana? Genomai. Kita langsung ke substansi aja, Juma. Kita langsung ke substansi aja, Nggak bisa Juma. begitu, nggak bisa gitu. Iya, Bagaimana ke kamu substansi tahu? aja, Bagaimana ke kamu substansi aja. tahu? Kalau kamu bahwa mempermasalahkan perkataan yang ada terjemahan, di dalam baiknya kitabmu kamu itu sudah bicaralah benar. kepada Kalau bangsa kamu tidak Yunani. tahu original Baiklah kamu teksnya. bicara kepada bangsa Yunani. Begitu. Karena Roh Kudus itu melintasi semua bahasa. Iya, Kalau saya menyerocos tahu. saya juga bisa. Abbas. Sekarang begini, bagaimana kamu itu, tahu terjemahan seimbang dengan saya kalau masalah nyerocos, Abbas. Oke, saya turunkan Kalau masalah dulu. nyerocos kamu itu seimbang dengan saya, Oke, Abbas. saya turunkan dulu ya 1 lawan 1 ya. Ya udah 1 lawan 1 ngapain nggak bisa didengar kalau si Juma mah jangan dibiarin dia mah ngerocos terus. Oke. Iya. Ayo, Abbas, Bagaimana mau kamu nyerocos, tahu Abbas? terjemahannya Kita itu sudah sudah benar? benar. Siapa, Bil? Kalau kau Turunnya tidak sama tahu siapa ini? original teksnya. Iya, kita lomba nyerocos kalau kamu mau terjemahan. Kalau kamu mau bicara original teks, kamu bicaralah dengan orang Yunani. Loh, ini kitabmu Bahasa Yunani yang sekarang dari mempercayai Yesus. bagaimana kamu tahu bahwa terjemahannya itu sudah benar? Kalau kau nggak tahu kitab yang asli. Sebentar, Prikitiu, kalian itu audionya kalah, nggak akan didengar. Coba nanti kalian dengar hasilnya. Kalau ngomong kayak gini, dia menang sendiri, suaranya sendiri yang kedengeran. Jadi nggak ada gunanya kalau rebut-rebut.
Saya tampil. Ya dia pakai Oke, saya tampil. Mama. Kalau ngomong Oke, sama saya dia, tampilkan aja. Kalau lomba nyerocos saya bisa ngimbangin gitu. Kalau lomba Oke, Pak nyerocos Perkiti. saya ini bisa ngimbangin. Saya naikin aja dulu Bu Uti ya. Dengan suaramu, entah dia pakai audio Iya, iya. apa. Kalau rame-rame, ya. Orang Oh ngomong iya seperti begitu ya. itu, Siap, cuma siap. Sabar Pak Perkiti. Aku Siap. naikin dulu Ibu Uti sama dengan Pak Perkiti. Dengan Suma. Ya udah, Pak Pergi dulu saja sama siapa? Ayo kita kalau itu lari dia. Oke. Ibu ya, Ibu Uti mau dengan Suma? Iya, udah sama-sama sini. Supaya nggak anu lagi terpancing lagi jadi ribut lagi. Nggak mulai lagi. Iya, mana siapa yang timernya? Siapa yang mau timer? Udah lihat aja Yang mau Pak Billy. timer? Kan di atas paling pojok atas itu kan ada jam. Pak Billy aja awasin 3 menit 9 jadi Saya mau 21. mau pergi beli makan. Mau curang lagi Bu Uti. Kayak di tempatnya. Mana si Ken ini? Gitu. Aduh. Siapa orang lain jadi timer? Oke. Saya Bu Uti. Oke, Love Jesus. Love Jesus, tolong difokus ya. Kalau udah berat ya di-kick aja daripada kena benet. Ya, cepetan. Saya naikin dulu anu si. Kita pede ya Pak Juma. Hah? Lu jangan turunin gua, mau di timerin nggak? Ya udah, Kamu ayo. ngerocos. Ya, Kores kamu timerin. Ya udah, topiknya apa ini Guruna sama Bu Uti? Ya, siapa pengamal hukum Isa Taurat? manusia kudus versus Yesus manusia terkutuk. Sepakat itu Bu Uti topiknya? Ya, itu dari tadi udah 1 jam lebih. Jangan lari ke sana kemana-mana. Siap Guruna. Siapa opening pertama? Ya, berapa menit? Mana timernya? Tunjukin dia. 3 menit, 3 menit. Iya, mana timernya? Jamnya kan jamnya digital semua sama ini. Ya, Ya udah Ya, dari saya situ aja supaya cepet jalan. Saya di 21.10, saya berhenti di 21.13. Iya, ya udah sana lagi. Bu Uti dulu, silakan. Ya, jadi Pak Juma ini nggak bisa dibiarin dia ngomong sendiri karena kita nggak akan ada kesempatan buat ngomong kalau dia udah ngoceh gitu. Makanya harus timer. Nah, kalau di timer lalu ketahuan lah akan terbuka lebar ya siapa yang Pak Juma ini hanya berhalusinasi gitu kan, dia hanya berasumsi atau bahkan menyesatkan. Pak Juma ini kan sudah memenuhi apa yang tertulis di dalam kitab Indonesia, kitab kami, kitab Alkitab. 2 Petrus 2, Pak Juma ini masuk dalam kategori guru-guru palsu yang betul-betul menentang penguasa yang telah menebus dia gitu kan. Di dalam 1 Yohanes 4 juga Pak Juma adalah antikristus itu yang menyangkal Kristus itu telah datang sebagai manusia. Dan Pak Juma inilah yang memimpin semua orang untuk menyangkali penguasa yang telah menebus dia. Jadi kalau sudah dikasih tahu, sudah di warning, sudah diperingatkan, bahkan sudah ditunjukkan apa yang akan terjadi jauh sebelum itu terjadi, yaitu adalah kebenarannya. Yesus sendiri sudah mengatakan, kamu itu dari atas ya, kalau Pak Juma ini dari bumi ya. Kalau dia adalah orang bumi, ya tentu saja orang-orang bumi akan mendengarkan perkataan Pak Juma ini ya, karena dia dari bumi. Tetapi ketika kita ini anak-anak Tuhan sudah menjadi warga negara Tuhan, percaya pada dia, kami ini adalah warga negara atas gitu kan. Orang bumi ya tentu saja membenci penduduk yang di atas gitu kan. Kamu akan dibenci oleh karena namaku ya. Bahkan ada saatnya satu kali ya, ketika mereka membunuh kamu akan merasa berbuat bakti kepada Tuhannya, dan ini pun sudah digenapi ya kan. Teroris itu kan mereka berteriak-teriak atas nama Tuhannya ya kan, mendiskreditkan dan bangga sekali karena mereka mengatakan mereka merasa bahwa mereka itu berbuat bakti kepada Tuhannya gitu ya. Jadi ya ini apa yang terjadi nih ya sudah disuratkan. Nah sekarang saya mau bicara gitu kan, saya mau kasih tahu gitu apa kita mau bahas mengenai hukum Taurat ya. Kenapa Muslim begitu? Oke, 13. Silakan Gurunda, 13 sampai 16. Ya, 16. Dari mana timernya ini? Dibuka lah timernya. Nggak asik sekali, nggak ada timer. Pakai jam digital. Ada. Nggak terbuka. Saya catat kok. Ya, dia di 16 berhenti ya. 16 masuk 17. Iya, cepetan. Yuk Gurunda.
Iya. Gini aja, saya cari timer yang bisa terlihat. Nggak ada timer yang terlihat. Ini gua Buti udah opening, woi. Gurunya belum. Iya, Bil. Kamu dulu chat aja, Bil. Buti bisa nggak timer begini? Itu di atas, nggak apa-apa, ada di atas kan semua ada lihat jamnya itu, tinggal tambahin 3 Di HP lu kan ada jam digital, semua kan bisa lihat di sana, Bre. Oh, di atas oke. itu. Udah lu makan aja dulu. Kalau gua macam-macam kan lu bisa kick gua, Bre. Saya mau pergi ini beli udah makanan bagus dolap. ini. Ya udah timer pun makan sana. Cuman timer. Ya silakan Gurunda 14 sampai 17. Oke. Jadi kalau di dalam Islam itu Nabi Isa alaihissalam, sosok yang datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel bertuhan dan bertauhid dan bersyariat, diterangkan dalam Al-Quran, qala innama ana rasulu rabbiki liahabalaki gulaman zakiyah. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Dia adalah laki-laki yang suci, bukan manusia yang terkutuk. Lalu kemudian Al-Quran juga menerangkan, in huwa illa abdun an'amna alai wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Jadi kami sangat memuliakan sosok ini. Bahkan di Al-Quran diterangkan, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum daraja wa ataina Isa bin Maryam bayyina wa ayyadnahu biruhil kudus. Nabi Isa alaihissalam itu diberikan mukjizat, lalu kemudian diperkuat dengan adanya Roh Kudus pada dirinya. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat di dalam agama saudara, Yesus ini mau didudukkan di mana? Dia didudukkan sebagai manusia terkutuk. Sementara Al-Quran menerangkan bahwasanya beliau itu adalah orang-orang yang ada berdiri bersama dengan orang-orang yang saleh. Annallaha yubashshiruka biyahya wa musaddiqa bikalimatin minallah wa sayyida wa hasurah wa nabiyyam minas salihin. Jadi bagaimana kemudian dari Yahya yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang saleh. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dalam agama saudara, beliau Yahya ini yang membaptis pengampunan terhadap Yesus. Sementara di Islam itu tidak diajarkan. Sosok yang datang kepada Bani Israel itu memiliki mujizat, tanda-tanda dan kekuatan atas izin Allah. Beliau mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada penyembahan terhadap Allah, ketaatan terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau di Kristen, Yesus adalah manusia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Coba, itu bedanya antara Islam dan Kristen. Yesus Isa adalah manusia suci, sejahtera dia, baik dia dilahirkan, pada masa dilahirkan, pada masa dia dimatikan, dan pada masa dia dibangkitkan. Dia sejahtera. Oke, Gurunda, dia bahagia. Silakan Buti 2-20. Demikian. Ya, itu ya. Jadi yang digambarkan oleh Juma mengenai Isa, yaitu biarkan saja ya teman-teman. Ya, karena kita tidak mengenal siapa itu Isa, sama sekali tidak tertulis di dalam Alkitab, ya, bahkan jauh sebelum yang katanya Nabi Isa itu lahir atau ada, tidak tertulis di dalam Alkitab siapa itu dia, gitu ya. Jadi sebetulnya Isa itu adalah pengajaran Anda sendiri, ya. Alkitab sama sekali tidak kenal siapa itu Isa. Bahkan Isa itu, nama Isa itu sebetulnya kalau saya membaca ya, pendapat dari seorang profesor orang Arab sendiri, dia menyebut nama Isa itu sendiri juga sebetulnya salah sebut gitu. Yang dimaksud itu kan Esau, karena pada saat Nabi Muhammad itu hidup ya, Esau itu banyak digembar-gemborkan karena Esau itu kan dia itu mengkhianati saudaranya Yakub ya, dan orang-orang yang kalau orang-orang dalam masa itu yang badung-badung itu disebut Esau gitu kan. Jadi dia salah mengerti ya, dia mengatakan Esau itu, dia pikir Esau itu adalah Isa ya kan. Itu pun dari namanya pun saja udah salah.
Ya, Nabi Muhammad membawa-bawa menggadang-gadangkan Isa yang dia pikir itu adalah Yesus, dengan nama pun sudah berubah gitu kan. Lalu dia mendapatkan pengetahuan mengenai Isa yang katanya Yesus itu juga dari orang-orang yang pada saat itu ya adalah orang-orang ajaran bidat Kristen yang banyak berimigrasi ke Arab pada saat itu. Dan Bahira serta Warakah bin Naufal itu jelas mereka adalah penganut ajaran bidat gitu kan. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa Warokah dan Bahira ini yang pendeta Nestorian ini mereka berpengaruh keras gitu kan dalam literatur dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelas tidak tahu siapa itu Yesus karena penggambaran yang dia pikir Yesus itu salah total. Ya, Yesus tidak menerima kitab Injil, ya kan? Lalu Musa tidak menerima kitab Taurat. Nggak ada mereka mengambil kitab Taurat itu gedebuk dari langit, kagak ada, ya kan? Lalu Daud tidak menerima kitab Zabur. Dari sini aja sudah kelihatan bahwa dia salah info mengenai kejadian yang sebenarnya. Apalagi Isa dikatakan menerima kitab Injil. Injil mana? Oh, ternyata Injil yang ditulis oleh Warakah bin Naufal. Karena tidak bisa Anda pungkiri di dalam Bukhari 3 itu jelas Warakah bin Naufal penulis kitab Injil. Ya, jadi pengetahuan mengenai Isa atau Yesus yang mau diarahkan ke situ salah total. Didapat dari literatur yang tidak sah. Jadi bagaimana Anda mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus? Ini kan dari Bagaimana itu Gurunda? Silahkan sampai 23. Loh, belum dong, saya 1 menit lagi, selesaikan 1 menit. 17 sampai 20 dong Bu ini. Inilah Bu Uti. kecurangannya dia. Nah, kalau Silakan, berhenti Mbak Gurunda. Kamu berhenti di 23 masuk 24 ya, saya catat di sini. Iya. Ayo Emang Gurunda. situ yang suka culas. Ya jadi gini Bu Uti. Ini kita tidak sedang membahas Isa atau Yesus dalam perspektif pemahaman Islam dan Kristen, enggak. Ini kita sedang membandingkan antara sosok yang di dalam Islam disebut Nabi Rasul Suci. Di agama Anda Tuhan terkutuk. Ini yang sedang kita bahas. Tolong bantu oksigen diri Anda untuk Anda bisa keluar dari sana. Kalau Anda mengatakan Kristen tidak mengenal Isa, itu bohong. Bohong, munafik. Tempatnya di neraka. Ya, ingat terjemahan lama, terjemahan pertama sekali itu bukan Yesus, tapi Isa Al-Masih. Jadi kalau ada orang Kristen hari ini tidak mengenal Isa, itu pembohong dan dia laknat. Nah sekarang begini, Kristen mengaku tidak mengenal Isa alaihissalam. Yang benar itu justru adalah orang yang kalian sebut Yesus itu tidak mengenal ajaran kalian. Tidak mengenal orang yang kalian sembah mati terkutuk di atas tiang salib itu. Yesua Ibrani, Iso Aramaik, Isa dalam bahasa Arab itu adalah bahasa serumpun. Oknumnya satu. Cuman perspektif pemahaman orang-orang pagan yang membuat ini berbeda. Entah siapa yang pagan, Islam atau Kristen. Kalau Islam sudah jelas mendudukkan utusan Tuhan ini sebagai manusia suci. Kristen jelas mendudukkan utusan Tuhan ini sebagai Tuhan yang mati terkutuk di atas tiang salib untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Siapa yang pagan? Nah, jadi kalau Anda ingin membuktikan bahwa Yesus atau Yesua HaMashiach itu tidak mengenal sembahan kalian yang mati di atas tiang salib secara terkutuk itu, Anda coba lihat di dalam Lukas 24 nomor 44 nomor 46. Ada tertulis di Taurat, di Zabur, dan kitab para nabi, Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Apa betul ada di Mazmur? Apa betul ada di Taurat? Tidak akan ada Anda temukan. Membuktikan bahwa sembahan kalian yang mati terkutuk itu bukanlah dia yang datang kepada Bani Israel, yang mengajak Bani Israel, yang membimbing Bani Israel untuk kembali kepada hukum Tuhan. Sedangkan Yesus adalah oknum yang Anda jadikan sebagai tameng untuk membebaskan kalian dari aturan-aturan Tuhan. Karena sejatinya Taurat itu adalah ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, aturan Tuhan kepada Bani Israel. Siapa yang melanggar kepada Bani Israel. terkutuk. Silakan Bu Uti. Tidak ada itu. Demikian. Halo. Saya kok katanya konten Iya, itu gas. ada yang mau nge-banned saya. Masih kedengeran ya? Kedengaran Bu Uti. Iya cepetan, ayo.
waktu jalan ini. Ada yang nggak usah lapor-lapor lah, ini debat ya. Siapa yang lapor-lapor nggak jelas ya. Ya, jadi ya, Pak Juma, saya udah bilang Isa bukanlah Yesus ya. Karena apa? Karena penggambaran ya. Nabi Muhammad mengharapkan ya, Nabi Muhammad bermaksud untuk menyatakan Isa adalah Yesus ya, karena dia menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian baru ya, 2 Petrus 2, bahwa dialah pemimpin yang menentang penguasa yang telah menebus mereka itu ya. Dikatakan di dalam Al-Maidah 71, 72, 73 dikatakan bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa salah satu dari yang 3. Tetapi penggambaran tentang Isa yang dia sebut namanya salah pun itu salah. Karena tadi saya sudah mengatakan Isa bukanlah Yesus ya. Jadi terserah Anda. Ketika Anda menggadang-gadangkan Isa adalah seorang nabi yang dimuliakan, itu di pihak Anda, silakan saja. Kami tidak perlu tahu siapa itu Isa. Apakah dia itu tokoh fiktif atau apakah dia itu tokoh beneran yang pernah ada, yang pernah hidup, itu terserah Anda karena itu iman Anda. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa Isa adalah Yesus, kami harus menjawabnya bahwa jelas Anda itu salah ya, karena Yesus di dalam Alkitab kami jelas adalah Tuhan ya, karena Yesus di tempat kami bukanlah Isa yang Anda maksud, karena dia tidak menerima kitab Injil. Yesus itu sendirilah itu Injil ya. Musa tidak menerima kitab Taurat, lalu Daud juga tidak menerima kitab Zabur, bahkan Boti kemana? 25, 2 menit lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boti. Gimana ini? Halo? Boti kenapa? Boti silakan diulang dari 25 sampai ke 27. Iya, jadi Yesus tidak menerima kitab Injil ya. Jadi bahkan Allah pun dikatakan dia punya kitab juga, disimpan di Lauh Mahfuz, lalu diturunkan secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Ini jelas adalah Tuhan di versi Anda sendiri, Nabi di versi Anda sendiri. Karena satu pun, setitik pun, seiota pun tidak ada persamaannya dengan Yesus Kristus ya. Jadi kalau Anda mau berhalusinasi atau bahkan memaksa-maksakan bahwa Isa itu adalah Yesus, ya Anda salah. Memang tercatat dinubuatkan siapa itu Muhammad, tetapi Alkitab menubuatkan bahwa dia nanti bagaikan seekor keledai liar, kata di dalam kitab Kejadian. Dia bahkan seekor keledai liar, bahkan dia disebutkan seorang pemimpin yang akan menentang penguasa yang telah menebus dia itu. Bahkan dikatakan bahwa dia itu ya tidak akan ada goa-goa menghasilkan malaikat di goa-goa. Nabi Muhammad jelas ini ayat untuk Nabi Muhammad, karena tidak ada Tuhan, tidak ada di goa, dan Nabi Muhammad mengaku ada goa. Dia menerima wahyu dari goa yang pertama. Sedangkan di goa adalah iblis yang ada dilempar ke sana. Ya memang ada sih nubuat untuk Nabi Muhammad, tetapi semuanya nubuat-nubuatan yang mengarahkan kepada penyangkalan dialah itu. Ya telak memang dialah itu penyangkal penguasa yang telah menebus dia itu, gitu kan. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan dialah nabi-nabi atau dialah guru atau Mesias yang akan berteriak-teriak ya di padang gurung. Dia teriak-teriak, lalu di dalam bilik dia akan berteriak-teriak, gitu kan. Lalu Ya, Yesus juga penyangkal teriak-teriak. Gurunda silakan sampai 30. Iya, baik. Jadi gini Bu Ti, tidak ada yang ingin menyamakan antara Nabi Isa yang manusia suci dengan Tuhan Anda, Yesus yang adalah manusia terkutuk. Gak ada yang mau menyamakan itu. Gak ada. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Ma'idah yang Anda bawa, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qalal masihu ya bani Israil ya a'budullah rabbi wa rabbakum. Nah, sekarang permasalahannya adalah Nabi Isa mengajarkan Bani Israel menyembah kepada esensi otoritas tertinggi yang kami sebut Allah. Dia mengatakan sembahlah Allah yang adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Poinnya Nabi Isa alaihissalam bertuhan.
berarti dia bukan Tuhan. Nah, di dalam kitabnya yang Anda gunakan, kitabnya yang ibu gunakan, jelas sekali di sana dikatakan Yesus berseru kepada murid-muridnya, kepada Maria bahkan dia katakan, mau kai humau. Apa artinya? Bapakku dan bapakmu. Apa bapak ini? Tuhan. Berarti Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dia bukan Kristen. Dia adalah hamba Tuhan. Dia bukan ateis. Nah, sekarang permasalahannya, oknum manusia yang memiliki Tuhan ini diambil oleh agama Anda, dijadikan sebagai oknum penebus kalian. Dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib. Ya. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda ini bisa membandingkan orang yang terkutuk itu sebagai Nabi Isa? Nggak bisa. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi utusan Allah yang suci, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara di Anda, Yesus itu adalah manusia terkutuk. Terkutuk itu artinya orang yang dilaknat. Di mana perginya orang yang terkutuk? Neraka. Jadi Tuhan yang Anda jadikan, manusia yang Anda jadikan Tuhan itu adalah isi neraka. Bahkan di dalam pengajaran dia, Yesus, di dalam Matius 5, orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit. Iya, tempat terendah di neraka. Silakan, Bu Uti, sampai 33. Silakan Anda bantah. Ya, jadi masih berhalusinasi ya. Jelas saya mengatakan tidak ada hubungannya Nabi Anda Isa Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan Yesus Kristus. Ya, karena yang Anda gadang-gadangkan bahwa di tempat Anda mensucikan Isa, tetap saja telah menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab kami adalah kamu merendahkan. Walaupun Anda mengatakan bahwa Anda memuji, memuliakan, bahkan Isa itu adalah yang terkemuka di bumi dan di akhirat, tetap saja Anda telah menggenapi apa yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 bahwa Anda adalah anti Kristus itu. Dan akhir dari segala hidup Anda itu nanti Anda akan dilempar ke neraka. Karena barang siapa yang menyangkal bahwa Kristus, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dialah anti Kristus itu ya. Lalu Al-Quran menggadang-gadangkan di dalam Al-Maidah 71-72 itu ya, dikatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, sedangkan Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dari sini pun saya telah membuktikan bahwa semua penjabaran ya yang dia kais-kais mengenai Yesus itu, sedangkan namanya juga salah, semuanya salah. Karena Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29 itu tidak mengatakan bahwa Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita. Itu jelas adalah pernyataan dari Nabi Musa. Nabi Musa lah yang mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan Yesus menyebutkan itu karena disuruh membacanya dan disuruh membahas apa itu hukum yang terutama. Sedangkan di situ di dalam Markus 12 jelas Yesus menunjukkan bahwa dia Tuhan. Karena hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu, ditambahkan begitu saja oleh Yesus yang menjadi hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Karena di dalam Ulangan 6 itu jelas dikatakan bahwa yang membuat ketetapan itu adalah Elohim, disampaikan kepada Musa. Lalu Yesus menambahkan ketetapan itu ya. Alkitab menyatakan bahwa hanya Tuhan yang menyampaikan ketetapan. Dan pertanyaan kepada saya, kenapa bisa-bisanya salah total, ya kan? Nabi Muhammad mengaku bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan, tetapi semua penjabaran jati diri Tuhan kami Yesus Kristus itu salah total. Ini artinya bukanlah wahyu Tuhan. Kalau melihat saya tidak percaya ini wahyu Tuhan. Tolong jawab saya, bagaimana mungkin Tuhan Anda bisa salah total begini? Tidak tahukah dia bahwa itu tidak bicara bahwa Yesus punya Tuhan? Lagi pula Anda mengatakan ketika Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapa, oleh sebab itu kepada Bapakku dan Iya, Bapamu. bisa salah Itu pun total. kamu Silakan salah Gurunda, total. 33 sampai 36. Iya, jadi Bu Uti,
Anda tidak bisa kemudian mencari pelampung untuk membebaskan Anda dari kondisi penyembahan terhadap manusia terkutuk. Anda nggak punya dalil untuk itu. Jadi kalau Anda mengatakan apapun terhadap dialog kita pada malam hari itu percuma. Pada hari malam ini percuma. Kristen itu terciduk menghinakan Yesus. Islam terbukti memuliakan Yesus. Ya, itu poin yang ibu harus pegang teguh. Jadi meskipun mulut Anda robek memuji-muji Yesus di sini, faktanya iman Anda akan mengantar Anda ke neraka disebabkan Anda menundukkan utusan Tuhan terkutuk di atas tiang salib demi ego kalian. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu poin yang perlu saudara pegang dengan baik-baik. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitab saudara sendiri Matius 3 nomor 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dikasihi, berkenan anakku, tetapi apa yang terjadi? Dikutuk. Siapa yang ngajarkan itu? Siapa yang ngajarin kalian Yesus itu mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang ngajarin? Bapak kalian, Bapak Paulus. Sementara orang yang membatalkan hukum Taurat itu memang terkutuk dan tempatnya di neraka. Itu jelas tuh. Nah, Yesus datang diberitakan oleh Bapak Paulus, pendiri Kristen yang Anda ikuti keinginannya dengan membatalkan hukum Taurat, itu mengajarkan bahwa Yesus yang adalah utusan Tuhan, yang adalah orang yang dikasihi Tuhan, yang adalah Tuhan berkenan kepada dirinya, mati secara mengenaskan terkutuk di atas tiang salib. Sementara dalilnya di dalam Keluaran 22 nomor 28 dikatakan, janganlah engkau mengutuk Tuhanmu dan janganlah engkau menyumpahi seseorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Dua-duanya dilanggar. Kalau Yesus itu dikutuk dan dia adalah Tuhan, dilanggar. Kalau Yesus itu hanya nabi dan rasul tapi dia dikutuk juga, dilanggar. Jadi Kristen ini mau kemana dia? Mulutnya memuji, tapi inti daripada kekristenan adalah mendapatkan upah keselamatan, damai sejahtera dengan mengimani Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib. Ini ajaran apa ini? Makanya tadi saya mengangkat Ulangan 21 nomor 23. Udah selesai. Belum 36, boy. Orang yang melanggar hukum Taurat dan akan diberi hukuman yang setimpal dengan itu. Apa hukuman yang setimpal itu? Dia dihukum mati. Ya, dan mati terkutuk. Ya, silakan. Bisa gitu kenapa? Silakan Bu Uti, sampai 39. Ya, jadi Juma berframing ya, dia mengatakan ya bahwa orang Kristen ya mengutuk Tuhannya ya, dipimpin oleh Paulus. Ini tipu-tipuan ya kan. Ini manipulasi besar-besaran ya, makanya orang Kristen nggak ada yang mau dengar omongan kamu, karena kami tahu apa itu mati terkutuk di kayu salib ya. Yesus itu dikatakan, mari kita baca ya, tepu-tepunya manipulasi dan bohong-bohongnya Nabi Juma ya, Juma Nabi palsu ini ya kan. Di sini dikatakan ya, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, hingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 14 diumpetin sama dia, ayat 11 dihilang-hilangkan sama dia. Dia hanya mau mengambil kata kunci dari ayat Galatia 3, dari ayat 1 sampai 14. Dia pura-pura nggak tahu, dia manipulasi, dia umpet-umpetin, dia sodor-sodorin, dia timbun ke dalam tanah dengan maksud untuk menipu gitu loh. Jelas Pak Juma menipu ya, karena yang dimaksud terkutuk itu karena Yesus sendiri mengatakan ya kan, aku datang bukan untuk dilayani dan bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Bahkan peristiwa penebusan yang dia tanggung di kayu salib itu ya kan sudah dikasih tahu di dalam Yesaya 53 bahwa sesungguhnya ya ketika segala dosa-dosa manusia itu ditimpakan kepadanya ya kan, disitulah dia menjadi terkutuk. Terkutuk bukan karena dia yang terkutuk, tetapi karena dia menanggung kutuk dosa manusia. Oleh sebab itu di dalam ayat 14 diumpetin sama Pak Juma ya, dia dibilang terkutuk karena dosa seluruh umat manusia ya kan. Kutuk dosa seluruh umat manusia ini dia sedang tanggung di kayu salib.
Ya, ayat 14 mau kamu kemanakan? Ya, itu dia ya. Jadi ini bohong habis-habis gitu ya. Jadi saya mau nanya ya, tolong jawab saya. Ya, kenapa Allah tidak tahu ya bahwa apa yang dia terangkan mengenai Yesus ini salah semua? Dari mana dia mendapatkan info ya kan bahwa di dalam Markus 12 itu adalah perkataan Yesus. Kenapa dia nggak tahu? Ini jelas bukan Tuhan. Ini hanya seperti orang yang hanya mendapat kabar burung gitu loh. Ya, bagaimana mungkin dia mengatakan Isa itu adalah Yesus di tempat kamu, Isa itu dia menerima kitab Injil. Ya kan di tempat kami dia itu adalah Tuhan. Dan yang lebih parah dari itu adalah kamu mengatakan kamu memuliakan Nabi Isa. Ya silakan saja. Nabi Isa yang mana kami tidak kenal, ya karena kalau dibilang ini bukan wahyu Tuhan kalian marah. Tetapi kalau dibilang ini bukan wahyu Tuhan, Kenapa nggak tahu kenapa salah semua yang ada di Al-Quran mengenai Yesus itu, Gurunda? Silahkan sampai 42. Oke, baik. Jadi gini, Bu Uti. Kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak mengajarkan Injil, Al-Quran salah. Tapi jelas di dalam kisah Rasul, bukan kisah pendeta atau kisah gereja atau kisah orang-orang Kristen, tapi kisah Rasul katanya. Udah tinggi kali levelnya kitab Anda ini. Dikatakan mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi yang diberitakan ini bukan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, tapi Injil Yesus. Kenapa ada Injil Yesus? Karena kenapa? Yesus memberitakan dia menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk katakan kepada mereka. Berarti Yesus menerima pengajaran. Berarti Yesus menerima hikmat. Hikmat Injil. Mana Injilnya Yesus? Dilalap api dia. Entah kemana perginya. Al-Quran tidak pernah salah. Sekarang permasalahannya adalah Anda sudah melantik saya menjadi nabi meskipun Anda mengatakan saya nabi palsu. Nah ini efek ketika menuhankan manusia terkutuk. Perkataannya pun selalu keluar kata-kata yang mencerminkan orang kena kutukan gitu. Lalu kemudian ibu mengatakan saya melakukan framing. Framing apa yang saya lakukan? Anda ingin membawa Galatia 3 nomor 14. Apa yang Anda ingin jadikan sebagai pelampung di sana? Nggak ada. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa itu? Membuat apa? Membuat hukum Taurat itu batal. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin Paulus nulis kayak gini? Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah semua orang, terkutuklah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Mengenal aja terkutuk, apalagi membatalkan. Kucuk. Muncul bapaknya orang Kristen bernama Paulus, membawa nama Yesus. Teman-teman, hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sudah batal teman-teman. Dengan cara Yesus yang dibunuh oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan yang mati terkutuk di atas tiang salib. Romawi Yunani tepuk tangan. Ore. Yahudi gimana? Tertawa lihat itu. Makanya Galatia ini tidak ditujukan kepada orang Yahudi. Kan orang Yahudi tahu konsep Tuhan. Galatia ini diperuntukkan untuk non-Yahudi. Yang suka makan babi, yang tidak bersunat, tepuk tangan mereka. Makanya yang kita bahas ini adalah Tuhan terkutuk dan makhluk yang diutus dalam kadar yang suci. Yang dibahas ini Tuhan terkutuk dan makhluk yang diutus itu. Silakan Putih. Satu lagi, host Anda memblokir adik saya. Udah. Host memblokir adik saya sehingga beliau nggak bisa melempar singa di sini. Tadi Anda sudah dikasih singa loh, padahal kejam kali si Billy ini. Apa kejam apa? Aduh. Silakan. Ya, Bill jangan gitu dong, Bill. Jangan ini. Silakan Putih. Dia blokir. Jahat si penjahat ini. Sudah dapat singa, blokir orang lagi dia. Parah Billy. Dikasih singa loh. Jadi itu ya, Anda menggadang-gadangkan hukum Taurat karena apa?
Karena ya orang Muslim ya mereka mengatakan bahwa mereka itu selamat karena perbuatan baik. Nah, itu kan. Jadi mereka menyangka juga bahwa hukum Taurat itu ada hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad, iya kan? Padahal Nabi Muhammad pun tidak mengenal apa itu hukum Taurat, iya kan? Bahkan dia menggambarkan bahwa Isa itu adalah hidup pada masa hukum Taurat, iya kan? Kata dia Isa itu adalah Yesus, tetapi kronologisnya juga dia nggak tahu, iya kan? Dia mengatakan bahwa Isa itu saudaranya Musa, iya kan? Musa yang memberikan hukum Taurat, yang menerima hukum Taurat itu. Bagaimana ini cerita bisa kalang kabut begini, jumpalitan? Kalau ini adalah dari Tuhan, bagaimana Anda bisa percaya bahwa ini dari Tuhan? Menyalahkan sejarah yang ada. Sedangkan di dalam Hud 120 dia mengatakan, dia ada pada sejarah-sejarah di kitab-kitab yang terdahulu dan itu adalah kebenaran. Sedangkan di dalam Taha, di dalam Taha 133, bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Tetapi ketika dikomparasi data benar bahwa ini hanyalah berita burung. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa hukum Taurat Isa itu ada di masanya Musa. Oleh sebab itu ya dari ketidaktahuan ini jelaslah ya hukum Taurat itu tidak dikenal di dalam Al-Qur'an. Bahkan Nabi Muhammad sama sekali tidak penurut hukum Taurat ya. Hampir 10 perintah hukum Taurat di Gunung Sinai dilanggar semua. Tidak ada tepat-tepatnya dengan Nabi Muhammad. Itu artinya bahwa dia tidak tahu apa itu hukum Taurat. Itu artinya bahwa kalian hanya mengais-ngais, ya kan? Perbuatan baik ini kalau begitu kayak hukum Taurat. Itu pikir kalian. Ya, jadi kalian memaksakan supaya Isa itu betul-betul adalah seorang nabi, ya, supaya Yesus yang kalian gadang-gadangkan Isa itu adalah betul-betul sebagai seorang nabi, ya, yang seperti tertulis di dalam kitab kalian. Akhirnya kalian menyerang-nyerang Paulus karena Pauluslah yang mengatakan bahwa kita selamat bukan karena hukum Taurat. Nah, dari sini pun kalian tidak mengerti untuk hukum Taurat itu apa maksud penurunan hukum Taurat, kalian tidak tahu. Saya mau kasih tahu kamu, hukum Taurat itu diberikan untuk mengenal, ya. Hukum Taurat itu diberikan, bahkan Raja Ya, Daud kalian mengatakan, mengais-ngais Taurat dan juga mengemis-kemis. Silakan Gurunda sampai 48. Tunggu, Kores. Oh, jadi begini, kita nggak usah banyak framing di sini ya. Tadi kalian bilang apa tadi? Sudah dapat Ya, kamu blokir orang, adik saya kamu blokir setelah Siapa kamu yang dapat diblokir? singa. Udah, lanjut. Siapa yang dapat Oke. singa? Siapa yang diblokir? Udah, sabar. Tunggu, siapa yang Al-Quran dapat singa, siapa surah yang diblokir? Al-An'am ayat 91. Tunggu dulu, Suma. Selesaikan dulu. Janganlah kau framing. Kamu jangan mencret dulu. Kau duduk santai aja di situ belajar, ambil Udah lah, poin, ini waktu catat kepotong yang saya Bil, sampai katakan. 48 ini. Waktu saya sekarang. Enggak, tunggu dulu. Al-Quran apaan sih, Bli? Saya tanya, Bli. siapa yang dapat singa, siapa yang diblokir? Udah, kau tahu Kau lah enggak- itu. Udah. Apa aku perlu share screen? Mana ada Udah, singa? nggak perlu. 46 sampai 49 Gurunda. Iya, oke. Enggak, Saya maksudnya mulai di ya. sini yang dapat singa berapa? Udah. Di sini baru 30K, makanya Udah, jangan Bil. mengada-ada. Saya Udah, nggak Bil. butuh. 30K itu dari mana kamu dapat 30K itu? Woi. 30K itu singa, Bre. koin. Udah diambil. Ini waktu saya, Bil. Ya udah sampai 49 sampai 50 Gurunda. Ya, wa ma qadarullahu haqqa qadri isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladziina jaa'a bihi Musa nura wa hudan linnas. Jadi Al-Qur'an menerangkan Torah itu adalah cahaya dan petunjuk. Lalu kemudian Al-Qur'an mengatakan qul man anzalal kitaba alladziina jaa'a bi Musa nura wa hudan linnas taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfu katsira. Kamu jadikan kitab itu menjadi lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Itu fakta terbukti hari ini. Kamu memperlihatkan sebagian lainnya dan sebagian lainnya kalian sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kau ketahui. Itu fakta. Makanya kita nggak bisa temukan lagi kitabnya Nabi Musa. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai hukum Torah, Torah itu bagi Bani Israel. Terus kenapa Yesus mati untuk kalian? Apa hubungannya Taurat dengan kalian Kristen?
Hah? Apa hubungannya? Di mana hubungannya? Hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu berlaku untuk Bani Israel. Terus kenapa Yesus datang mati untuk kalian? Agar kalian bebas dari hukum Taurat. Sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Sejak kapan? Sejak kapan Taurat itu untuk orang Indonesia, orang Batak, orang Manado, orang Makassar? Sejak kapan itu? Sehingga Yesus harus kalian jadikan sebagai tameng untuk mati agar kalian terbebas dari kutukan Taurat. Sejak kapan kalian itu tunduk di bawah hukum Taurat? Gak ada itu. Jadi ini ajaran bapakmu Paulus hanya ingin membuat satu aturan-aturan supaya diikuti oleh orang. Dia membunuh dan mematikan hukum Tuhan yang benar untuk mengangkat ajarannya dia. Makanya Yesus yang kau sembah itu diajarkan sebagai Tuhan yang mati terkutuk. Oke? Paham ya? Belum paham Bu Uti ya? Ibu nggak berani membahas Yesus. Kenapa Tuhan Anda mati terkutuk? Apa alasannya? Kenapa kalian menyembah orang yang terkutuk itu? Apa alasannya Yesus dikatakan terkutuk? Karena dia membatalkan perintah Tuhan. Apa akibat membatalkan perintah Tuhan? Apalagi mengajarkan ke orang lain. Apa? Akibatnya ditendang dengan seleding gunting ke neraka. Baca Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan, membatalkan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Yesus gimana? Dia batalkan, lalu diajarkan kepada Paulus. Itu kalau Paulus betul. Tapi kalau tidak betul, berarti Paulus ini adalah yang diceritakan Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu Paulus. Oke? Jadi kalau Anda ingin jujur terhadap kebenaran, Yesus mati terkutuk itu bukan karena Yesus yang mengajarkan, tapi Bapak Kristen, bapaknya orang Kristen. Siapa itu? Bapak Paulus. Bapak Paulus lah yang mengajarkan kalian untuk kemudian mengakui Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Sekarang pertanyaan saya kepada Bu Uti. Ya. Pertanyaan saya kepada Bu Uti. Abis Bu Uti. Oke, silakan. Udah, tanya belakangan. Ya. Oke, nangislah sana. Ya, jadi nggak terjawab ya, tidak terjawab, terjadi kesalah infoan, tidak terjawab, terjadi salah dengar, tidak terjawab, terjadi unkronologis ya, historical, unkronologis, unpersonali ya, yang ditujukan personal, yang ditujukan juga salah, dan tidak terjawab kenapa kalian, apakah kalian itu mengamalkan hukum Taurat atau tidak ya, karena saya tadi sudah mengatakan bahkan Muhammad melanggar hampir seluruh ya 10 hukum Taurat di Gunung Sinai itu tidak dilaksanakan oleh Nabi Anda ya, dikatakan ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tetapi Al-Quran menyatakan sebutlah nama Allah ya, sebanyak-banyaknya. Iya kan? Ya, jangan mengingini istri sesamamu. Tetapi Nabi Muhammad melanggar itu. Ya kan? Jangan menyembah Allah yang lain di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi Nabi Muhammad jelas mengatakan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri ini, negeri Arab gitu ya. Jadi jelas ya, untuk hukum Taurat pun di dalam Al-Quran meraba-raba ya kan, hanya cocokologi, hanya mengaku-ngaku bahwa mereka pelaksana hukum Taurat. Sedangkan hukum Taurat tertulis di dalam Alkitab adalah hanya merupakan gambaran bahwa orang tidak ada yang selamat karena melakukan hukum Taurat ya kan, dan orang itu selamat karena kasih karunia. Allah tidak mengerti bahwa Elohim bahkan memberikan perjalanan sejarah yang begitu panjang supaya mereka mengenal tidak ada orang yang selamat karena melakukan hukum Taurat, ya kan? Ini tidak dimengerti, ya. Dan untuk Nabi Musa saja, untuk pengampunan dosa mereka itu diminta ya hukum Taurat yang ada di Misrot itu, ya kan?
Hukum-hukum yang lain di luar 10 hukum Taurat itu diminta untuk penyelamatan, untuk penghapusan dosa. Diperlukan darah anak domba, ya kan? Oleh sebab itu jauh sebelum Yesus itu lahir, ya, di dalam Yesaya 43 jelas dikatakan, ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing. Nggak ada yang dari Arab, ya. Akulah yang menolong engkau, Yesaya 41. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Allah Israel kami itu memang penebus, dan dia yang menebus Allah Israel, Guru dah. Sampai 56. Ya. Ya, untuk menebus ya 56, ingat ya. Iya, mau diam, Bu. Mute-nya, Guru dah. Ya, Al-Quran menerangkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhanmu, wahai umat Islam, adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa ini? Tuhannya para nabi. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Siapa ini? Tuhannya para nabi. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Siapa ini? Tuhannya para nabi. Bagaimana dengan Tuhannya orang Kristen? Manusia anak Maria yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itulah Tuhannya Kristen. Mau lari kemanapun tidak bisa lolos. Makanya Ibu Uti kemana-mana perginya. Kalau Anda mengatakan di dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku, hari ini Anda harus sadar Anda telah membuat ilah dari manusia. Sudah begitu mati, sudah kayak gitu terkutuk. Ini bukan Tuhannya para nabi. Anda membentuk ilah lain dari bentukan manusia. Kalau Tuhan butuh datang menjadi manusia, Dia tidak perlu memecah selaput darah wanita yang tidak punya dosa. Nggak perlu iseng masuk ke dalam rahim. Dia sekunyuk-kunyuk akan datang seketika menjadi manusia aja. Langsung dewasa, langsung berjenggot, langsung berkumik. Nggak perlu dia menjadi orok. Kalau Tuhan itu datang seperti yang Anda imani. Ngapain dia iseng masuk ke rahimnya orang, pakai pecahkan selaput darah dulu, baru masuk ke dunia. Apa-apaan itu? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Berhenti mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Dia yang mati terkutuk di atas tiang salib. Berhenti. Stop. Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladina qalu. Kafir orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Apalagi manusia terkutuk itu adalah Tuhan. Isa aja yang suci nggak boleh, apalagi manusia terkutuk. Jadi berhenti mengatakan itu. Berdosa kalian itu. Makanya diupah neraka kekal kalian itu. Kenapa? Tuhan yang datang memperkenalkan diri kepada para nabi, kalian katakan manusia. Mati terkutuk di atas tiang salib. Habis gitu tujuan kematiannya untuk membebaskan kalian dari aturan Tuhan. Enak kali kalian ini. Maunya hidup kayak hewan, bebas ya, dari enak kali kalian ini. Silakan Bu Uti. Kenapa nggak jadi kambing? Nah, pertanyaan saya, kamu harus jawab Pak Juma. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu semua? Ya, saya udah bilang Allah tidak tahu apa itu hukum Taurat, sehingga nabinya sendiri telah melanggar itu, bahkan mengajarkan kalian untuk melanggar hukum Taurat. Ya, hukum Taurat mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nabi Muhammad mengatakan sebutlah asma Tuhanmu sebanyak-banyaknya, iya kan? Nah, hukum Taurat mengatakan jangan mengingini ya istri sesamamu manusia. Nabi Muhammad mengambil istri mantunya sendiri. Ini melanggar, bro, ya. Jangan menyebut nama ya, lalu dikatakan ini ya, jangan ada padamu ilah lain daripada aku ya, selain Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya. Di luar itu adalah berhala. Jangan menyembah Tuhan. Di mana? Saya baca aja nih ya. Ya, di luar itu adalah berhala loh. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di Arab ini, yang ada di Mekah ini. Bukan Allah Israel, bukan Allah Ishak, bukan Allah Yakub. Jelas dia menentang itu semua. Ya, nggak ada yang ditepati, nggak ada yang
dituruti oleh nabimu. Artinya dia tidak tahu apa itu hukum Taurat. Dia bukan pelaksana hukum Taurat. Jadi kalian memalu-malukan gitu loh, maksa-maksain kami melanggar hukum Taurat. Lah hukum Taurat aja kalian kagak tahu apa itu. Saya sudah bilang ya, Alkitab telah menggambarkan hukum Taurat pengampunan dosa, yaitu dengan penebusan. Ya, hukum Taurat bukan hanya di situ. Hukum Taurat pengampunan dosa dengan penebusan. Kamu baca itu di dalam Imamat, ya kan? Lalu juga dikatakan Yesaya 41, ya, tidak ada Allah lain, Allah yang penebus dan juru selamat, bukan Allah yang tauhid, yang nun jauh di sana, yang zat, yang menyebut dirinya kami, ya kan? Yang punya sorga bidadari, di mana orang boleh berpesta-pesta, menikmati apa yang tidak bisa mereka nikmati sepuas-puasnya di sana. Oh, bukan itu, bro, ya bukan itu, ya beda ya. Jadi pertanyaan saya, kamu harus jawab, saya salah atau tidak? Ya, hukum Taurat yang mana yang diikuti oleh kalian? Ya, di dalam di dalam Mazmur 49, Raja Daud saja telah mengatakan, dia selamat bukan karena melakukan hukum Taurat. Dia selamat karena dia diselamatkan. Ya, Musa mengajarkan, ya, orang selamat pengampunan dosa dengan darah. Ya, dan hukum Taurat itu dengan darah. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan itu, tetapi untuk menggenapinya. Hukum Taurat pengampunan dosa yang sudah dia genapi, sehingga dia mati terkutuk di kayu salib itu. Ya, dosa-dosa, kutuk dosa manusia itu ditimpakan kepadanya. Untuk itulah dia datang, dia menggenapi apa yang telah tertulis secara literal, secara nubuatan, dan secara sosialisasi. Iya, mereka melakukan secara literal digenapi, Guru. Nda, silahkan sampai 42. Jawab dulu, kenapa Nabi Muhammad melanggar semua perintah hukum Taurat? Kenapa? Oke, silakan Guru Nda, mute-nya dibuka. Iya. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengutuk Tuhan. Gak pernah mengutuk Tuhan dengan mengatakan, Tuhannya Musa menjadi manusia mati di atas tiang salib. Gak ada itu. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan wajawasna bibani Israel bahara fatau ala qaumi yaqufun ala asnam lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Dan ada ajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu itu mengutuk Tuhannya Abraham, gak ada. Apalagi mengutuk ajaran yang datang kepada mereka, nggak ada. Yang ada adalah kaumnya Nabi Musa yang terkutuk, seperti yang membuat Tuhan dalam bentukan manusia itu manusia terkutuk. Bahkan di dalam pengajaran kalian, apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu sampai setiap datang Nabi kepada mereka pasti diolok-olok. Nabi datang kepada mereka dikiranya Tuhan yang mati terkutuk di atas tiang salib. Al-Quran tidak akan pernah bisa Anda bantah. Kalau Anda sudah bisa baca kitab Anda dalam bahasa Yunani dan bisa membaca kitabnya orang Yahudi yang Anda gunakan dalam perjanjian lama bahasa Ibrani, baru boleh bicara mengenai Al-Quran. Kalau Anda hanya manusia terjemah, belum level Anda membahas Al-Quran. Sekarang permasalahannya adalah sembahan Anda yang masih terkutuk itu kenapa? Kenapa dia harus mati terkutuk? Nenek yang dari mana yang mengajarkan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan aku akan datang menjadi manusia, menjadi kutu untuk membebaskan pemakan-pemakan babi dari kutukan aturanku sendiri? Mana ada ajaran kayak begitu? Justru perintahnya wajib. Ya, wajib, nggak boleh tidak. Ulangan 11 nomor 1, wajib taat kepada perintah Tuhan. Yosua 1 nomor 7, wajib taat kepada perintah Tuhan. Loh, dari mana kalian mengatakan bahwa perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, hukum Tuhan itu adalah kutuk? Nenek keturunan yang keberapa yang ngajarin itu? Sementara Yesus yang kalian fitnah terkutuk mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Mengenal aja terkutuk, apalagi tidak melaksanakan. Kalau Anda mengaku, kalau Anda nyamar-nyamar, kalau Anda mengatasnamakan kalian itu penerus Bani Israel. Ya, tapi, kalau Anda nyamar-nyamar jadi Bani Israel. Gitu. Silakan. Sampai 5. Jadi Pak Juma nggak bisa jawab ya.
Ya, kenapa? Kenapa Nabi Muhammad melanggar semua perintah hukum Taurat? Ya kan? Kamu kemana-mana jawabnya. Ya, kamu lari. Mengapa Yesus harus mati terkutuk? Sudah dibilang. Dia tidak terkutuk dan Rasul Paulus tidak mengutuknya karena yang dimaksud terkutuk itu Yesus sedang menanggung kutuk dosa. Dan saya udah bilang Tuhan yang benar itu yang penebus dan juru selamat. Justru dialah yang merencanakan untuk menebus umatnya dengan mengutus firman-Nya. Iya kan? Ya, lalu kamu mengatakan kalau ini ya, kamu mengatakan ya Muhammad tidak mengutuk. Ya memang iya, Muhammad tidak ada mengutuk Tuhannya, tetapi Muhammad menyamakan dirinya dengan Tuhannya. Ya kan, nggak ada perbedaan antara kamu dengan nabimu, ada antara Tuhanmu dengan nabimu, nggak ada. Ya, bagaimana kalian nggak bisa menjadi Islam kalau kalian itu ya membuat Nabi Muhammad itu hanyalah seperti seorang rasul. Bahkan tadi dikatakan Nabi Muhammad pun membuat ketetapan. Bahkan Nabi Muhammad itu katanya dia pemberi syafaat. Bahkan Nabi Muhammad itu dipuji-puji oleh malaikat-malaikat. Sedangkan Yesus sudah kasih tahu, ya kan, di dalam Lukas 6 ayat 16, ya kan dikatakan, ya kan, celakalah orang yang memuji-muji kamu. Sebab dengan demikianlah, celakalah semua orang celakalah orang yang memuji-muji kamu. Sebab dengan demikianlah telah diperlakukan nabi-nabi palsu yang mencuri penghormatan dari tuannya. Tuhannya sama derajatnya dengan nabinya. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 14, ya kan? Ya, apabila perkataan itu berasal dari dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ya, kehormatan, kemuliaan hanyalah untuk nabi. Bahkan kalian tidak dianggap beriman kalau kalian tidak memuji-muji nabi. Malaikat memuji-muji, Tuhan pun memuji-muji. Ya memang iya, Nabi Muhammad tidak mengutuk Yesus karena dia tidak tahu arti kutukan itu. Ya, dia mengatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya, soal penebusan dia nggak tahu gitu kan. Soal apapun tentang kami, kekristenan salah semua yang digambarkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan referensi tentang Alkitab. Oh, salah semua. Anda boleh berhadapan dengan saya unjukin semuanya. Nggak tahu apa-apa kalian, termasuk nabimu sendiri nggak tahu. Jadi jangan sama-samakan ya Isa dengan Yesus. Oh, enggak, beda. Yesus itu adalah Tuhan, memang dia adalah Tuhan. Tuhan yang sudah dinubuatkan, sudah dikasih tahu bahwa Elohim itu dia adalah penebus dan juru selamat. Ya, dia mengatakan iya, tolong dijawab Gurunda, silakan. Kenapa Torahnya salah semua di Al-Quran? Sampai 8. Mute-nya. Oke. Jadi gini Bu Uti, kalau Anda mengatakan salah semua dalam Al-Quran, itu ajaran dari mana? Itu karena Anda tidak mengerti Al-Quran. Sekali lagi, Anda belum level untuk bahas-bahas Al-Quran. Ilmu Anda setai kuku untuk membahas Quran pun tidak cukup. Ya nggak cukup. Membaca kitab Anda sendiri aja dalam bentuk original teks Anda nggak mampu. Cuman bisa koar-koar, entah apa-apa yang Anda bilang. Tapi hanya terjemah. Aku miris gitu loh. Ya, Al-Quran mengatakan tentang Taurat. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Lalu apa kata Allah? Wa katabna lahu fil alwa. Itu perintahnya. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Allah memerintahkan agar kemudian Nabi Musa menjelaskan, menuliskan, menorehkan agar kaumnya berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, berkesesuaian dengan 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Perintah Tuhan agar tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Dan itu untuk Bani Israel. Itu yang diterangkan Al-Quran.
bahwasanya Nabi Musa harus kemudian menerangkan hukum-hukum Tuhan kepada kaumnya. Min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai' fakhusha biquwwati. Itu sangat jelas tuh. Qaumaka ya'khuzu biahsaniha. Sorry. Jadi jelas sekali Nabi Musa diperintahkan agar dia meneguhkan kaumnya agar taat pada perintah hukum Taurat. Kaumnya, bukan kepada kalian. Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi. Yeremia 31 nomor 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Lah kalian bukan Bani Israel, pieto, kecuali nyamar-nyamar. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Non-Yahudi yang nyamar seperti Yahudi. Itu kalian. Iya, kalian ngapain pakai Torah bukan Bani Israel? Silahkan Buti. Ya, jadi gitu ya. Ya, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Isa diberikan kitab Injil, gitu kan. Lalu dia mengatakan bahwa Musa juga diberikan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat yang diberikan kepada Musa inilah yang diajar-ajarkan oleh Pak Juma, ya kan. Taurat yang diberikan langsung gedebuk dari langit ya kepada Pak Juma, yang Pak Juma ceritakan ini ya. Dia menerima kitab Taurat gitu kan. Lalu ajarannya entah dari mana, karena Pak Juma sendiri sudah mengatakan bahwa Taurat itu sudah nggak ada. Jadi jelas artinya hanyalah ajaran halusinasi mengenai Musa yang meraba-raba. Musa yang mana ya? Yang temenan sama Khidir gitu kan. Bingung kalian ini, Taurat yang mana ini yang dimaksud ya? Karena kalau Taurat yang dimaksud, yang digadang-gadangkan, dikais-kais lagi di dalam perjanjian lama, ternyata nggak cocok dengan tabiat teladannya, yaitu Nabi Muhammad, karena dia melanggar 10 hukum itu gitu kan. Jadi kalian kebingungan, nggak usahlah bawa-bawa Taurat, kalian kagak tahu ya kan. Di dalam imamat sendiri nih ya, apa nih saya mau bacakan kepada kamu ya. Hukum Taurat pengampunan dosa itu kamu nggak tahu, dan nabimu nggak tahu yang begini-beginian ya kan. Nih ya, di dalam imamat 6 ya, hukum Taurat, hukum korban penghapus dosa ya kan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran sembelihan, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Nah, Alkitab sendiri mengajarkan penghapusan dosa itu dengan penebusan. Lalu kalian mengatakan yang menebus kalian itu adalah orang kafir ya kan. Orang-orang mukmin itu ditebus oleh orang kafir. Ini pun salah konsep, karena manusia tidak bisa menebus manusia. Orang berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Padahal di dalam imamat itu yang menebus adalah darah dari domba yang tambun, darah dari domba yang sehat. Itu menggambarkan Yesus yang bisa menebus manusia itu adalah Tuhan sendiri, karena darahnya adalah kudus gitu kan. Kalian mengajarkan ya menebus, Allah mengajarkan menebus diri kalian itu dari dosa-dosa kalian supaya masuk surga itu dengan menebusnya dengan amal ibadah kalian. Tetapi di dalam kitab Taurat, kitab perjanjian lama, Raja Daud sudah bilang, ya amal ibadah kamu itu bagaikan hewan yang digelinding masuk ke dalam kerajaan maut. Baca itu di dalam Mazmur 49. Jadi terjadi yang segabrul-gabrulnya kesalah mengertian tentang memaknai Injil Alkitab ya kan. Jadi jangan kamu gadang-gadangkan Al-Quran bukan referensi Alkitab. Ya, menebus dosa manusia itu pakai darah Tuhan. Silakan Guruna sampai 14. Allahu Akbar. Buti mau lari kemana ibu ini? Mau cari pelampung di Al-Quran? Nggak bisa. Al-Quran nggak bisa membantu Anda. Anda nggak bisa membaca Quran. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda berbicara tentang sesuatu ilmu yang Anda nggak tahu? Itu namanya bullshit. Boleh kalau di internal kalian, boleh Anda bawa-bawa Quran. Di Al-Quranmu diterangkan begini, di Al-Quranmu begini begono. Baca coba. Nggak bisa. Ya lalu ngapain Anda ngomong kayak gitu? Ini kita sedang membahas Tuhan Anda mati terkutuk di atas tiang salib. Al-Quran datang meluruskan. Dia bukan Tuhan, dia Nabi utusan Tuhan. Lalu Anda mengatakan manusia tidak bisa menebus manusia. Lah, jadi yang dilahirkan Maria itu si Opo, bukan manusia itu.
Itu manusia. Yang meskipun kemudian oleh Romawi menganggapnya 100% juga pada manusia itu ada unsur keteosan. Ada unsur kedewaan. Ada unsur ketuhanan. Pinjam-pinjam bahasa Quran, ada unsur keilahian. Wah, parah ini agama. Lalu kemudian Anda mengatakan yang menebus adalah Tuhan itu sendiri. Wey, Tuhan menebus itu dengan cara mengutus para nabinya, agar nabinya mengajarkan syariat. Bagaimana cara menghapus dosa. Syariatnya Musa dan syariatnya Yesus sama. Cara menebus dosa dengan cara hewan kurban. Yesus mengajarkan penebusan dosa dengan hewan kurban. Di mana dalilnya? Matius 8 nomor 4. 4. Orang timur bilang 4. Baca itu kitab. Jangan cuma doktrin Paulus terus yang dijagokan. Persembahkanlah persembahan sama seperti Musa. Musa mempersembahkan apa kata Torah? Hewan. Berarti Yesus memerintahkan kaumnya mempersembahkan korban hewan. Kenapanya Tuhan yang jadi korban? Ajaran dari seberang Anda bawa-bawa mengatasnamakan Taurat. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan sendiri yang harus menebus dosa, jadi yang Anda maksud Tuhan pencipta dan bumi itu mati terkutuk gitu. Ini ajaran apa? Maka pantaslah kalian itu kemudian kekal di neraka. Karena mulut kalian itu lebih parah daripada seekor ayam. Masakan Tuhan pencipta langit dan bumi mati secara terkutuk di atas tiang salib? Brr. Gak rasional banget sih ini Yesus agama. mengajarkan korban hewan, Matius 8:4, bukan korban Tuhan. Bu Uti, silakan. Sampai 17. Iya, jadi katanya Yesus mengajarkan korban hewan, tetapi dia pura-pura nggak tahu ya. Yesus bahkan mengatakan ya bahwa anak manusia nih ya di dalam Matius ya. Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu akan diserahkan kepada tua-tua dan akan dibunuh ya untuk menebus dosanya. Yesus bahkan menyebutkan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dia bohongin kita ya teman-teman ya. Dia berbohongin kita. Itu ajaran dari kamu mengenai Tuhan saya, padahal kamu nggak tahu apa-apa. Lalu kamu mengatakan karena saya nggak tahu terjemahan. Lah kamu juga nggak tahu kok. Hampir seluruh 80% orang Muslim cuma bisa baca, arti kagak tahu. Ya, buntut-buntutnya dari tadi yang kamu pakai. Kalau kamu membawa Al-Quran, yang kamu terangkan ke saya juga adalah terjemahannya kok, gitu kan? Ya, jadi jangan nyala-nyalain bukan karena terjemahannya yang salah, tetapi ajarannya ini loh yang harus kamu teliti, ya kan? Sebelum kamu nanti dilempar oleh Yesus karena kamu sudah masuk dalam kategori ya anti Kristus, itu udah jelas dikatakan di situ, ya kan? Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus itu ya, lalu tadi apa ya? Gabrul ya, Nabi Musa diperintahkan agar dia taat hukum Taurat. Nabi Musa yang mana? Yang saya bilang tadi, Nabi Musa yang ada di tempat Anda. Nabi Musa yang menerima kitab Taurat, ya kan? Allah mengatakan dialah yang memberi kitab Injil, memberikan kitab Injil kepada Isa. Dia mengatakan dialah yang memberi kitab Taurat nih, ya kan, di dalam Izra 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Israel. Allah memberikan kitab Taurat, padahal yang sebenarnya ya Musa tidak menulis kitab Taurat, bukan diberi kitab Taurat. Musa itulah yang menulisnya. Musa itulah yang menulisnya. Ya, jadi ini aja gabrul gitu loh, salah informasi gitu loh. Jangan cerita-cerita tentang Musa, karena gambaran tentang Musa, gambaran tentang Isa, gambar tentang Yesus, gambaran tentang Daud itu salah semua, ya kan? Dari satu aja orang jelas Musa tidak menerima kitab Taurat. Lagi pula Allah mengatakan dialah yang memberi kitab-kitab itu, tetapi dia juga menyangkalnya. Dan kami tidak pernah memberikan kitab-kitab itu, katanya gitu. Terjadi juga kontradiksi. Jadi jadi saya bingung sekali gitu loh ya. Jadi ya jangan kamu bawa-bawa Taurat ya, apalagi tadi kamu mengatakan ya. Ya kamu mengatakan bahwa kami akan kekal di neraka. Oh salah. Yang di dalam Maryam 71 yang mendatangi neraka, ajaran harus mendatangi neraka, yaitu justru di tempat Anda. Tempat
kami nggak ngajarin gitu. Yesus menjamin keselamatan, rasul-rasul menjamin ya Iya, bahwa kami Torah dituliskan Gurunda, bukan diturunkan. Silakan sampai 20. Ya, jadi entah kemana-mana perginya. Lebih berat membahas tentang Taurat Al-Quran daripada Tuhannya yang mati terkutuk di atas tiang salib. Bu Uti, kalau konsep penebusan dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib itu benar, maka suara ibu yang bagus itu, yang vokalnya itu bagus, indah, sejuk di kuping itu, habis untuk menerangkan oknum Tuhan yang mati terkutuk. Bukan kemana-mana perginya. Bukan. Tapi oleh karena Anda ini adalah wakil Paulus, Anda menyembunyikan identitas Tuhan mati terkutuk itu. Anda nggak berani bahas. Pendeta Ben aja kabur tadi. Ibu karena hanya modal suara, sampai ibu berani lawan saya. Tapi kalau ilmu nggak ada. Ibu mencoba Matius 20 nomor 28. Sekarang ambil pulpen biar saya ajarin. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan dirinya menjadi tebusan, untuk memberikan kehidupannya menjadi tebusan, untuk memberikan kemanusiaannya sebagai tebusan. Bukan nyawa, Bu. Nyawa dalam bahasa Yunani itu zoe. Sementara original teks nyawa di kitab yang Anda gunakan itu adalah pesuke. Pesuke itu artinya diri sendiri, jasmaninya, tubuhnya yang dia berikan. Dia memberikan apa? Materi, waktu, semua diberikan oleh Yesus untuk mengajarkan kepada Bani Israel. Bukan nyawa. Mati di atas tiang salib itu ajaran dari Mono. Di situ dikatakan bukan zoe tapi pesuke. Pesuke itu adalah batin atau dirinya sendiri. Artinya dia mengabdikan diri kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk bersungut-sungut siang malam menyembah kepada Tuhannya Bani Israel, bukan mati di atas tiang salib. Itulah pentingnya belajar original teks supaya paham isi kandungan yang ada sesungguhnya. Jangan mau diperbodoh dengan terjemahan. Bagaimana Anda bisa mengetahui terjemahannya itu sudah benar kalau tidak membaca original teksnya? Kalau saya membaca original teksnya, supaya orang yang ngerti tentang bahasa yang digunakan Al-Quran itu bisa menegur saya ketika saya keliru menerjemahkan. Nah sekarang kalau menerjemahkan kayak begini, padahal original teksnya tidak begitu, kayak mana ceritanya? Siapa yang mau ditegur sekarang? Masa orang Muslim yang mengajarkan Anda kitab Anda sendiri? Nah kayak gitu Bu Uti. Nah sekarang saya katakan, kalau Anda mengatakan manusia tidak menebus manusia, iya, terjadi salah terjemahan, harusnya itu suke. Suke bukan nyawa. Silakan Bu Uti. Sampai 23. Ya, ini pun adalah tepu-tepu lagi ya. Dia mengatakan tebusan itu bukan nyawa. Ya, sedangkan di dalam Al-Quran di Sahih Muslim berapa tuh? 169 ya jelas dikatakan ya bahwa di hari kiamat nanti ya orang-orang Yahudi ya akan dilempar ke neraka sebagai tebusan, ganti nyawanya untuk orang-orang mukmin ya. Nah, di sini pun salah informasi mengenai makna penebusan. Ya masa iya manusia berdosa menebus orang manusia berdosa. Sedangkan Alkitab kami menyatakan yang bisa menebus manusia itu adalah Tuhan dengan darahnya yang suci. Darah itu adalah lambang pentahiran. Darah itu adalah lambang pencucian dosa gitu ya. Jadi hanya dengan darah yang suci. Oleh sebab itu dia mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia supaya di dalam diri darahnya yang suci itu semua orang bisa ditebus. Ya, lalu dia mengatakan bukan nyawanya. Lalu kamu mengumpet-ngumpetkan ayat Yohanes 10, ya kan? Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku, katanya. Yesus memberikan nyawanya kok untuk penebusan itu kok. Ya, jadi omongan kamu tuh omongan gak ada isinya. Kamu mengatakan saya nggak tahu Al-Quran, ya tahu banget lah. Orang udah lama banget dari dulu, gua juga dari sana. Walaupun gua nggak pinter bahasa Arab, tapi doktrinnya gua tahu jelas gitu loh, tahu banget gitu kan. Ya, lalu kamu mengatakan ya, ini apa lagi tadi ya? Aku nggak berani bahas gitu kan, aku nggak berani bahas, tetapi Yesus udah bahas kamu nih ya dikatakan itu ya, Matius nih dikatakan di sini nih ya, Matius 16 ayat 21, matiin dulu itu ya,
Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya kan? Sebab engkau bukannya memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kamu yang menolak peristiwa tebusan itu, kamu itu dari iblis. Yesus sudah bilang begitu. Dia akan mati menyerahkan nyawanya. Bahkan dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Yeremia, ya kan? Bahwa Elohim itu sendirilah yang akan menjadi gembala. Ya, jadi jelas inilah ajaran dari kitab kami, dan ini tidak diketahui sama sekali gitu loh di dalam kitab Anda. Ya, Yohanes 10:17 tetap nyawa Gurunda. Silakan sampai 26. Buti, tadi saya sudah menjelaskan harusnya ibu itu berterima kasih gitu. Di situ bukan nyawa, Bu. Oke? Tapi dirinya. Di situ dikatakan suke, bukan dikatakan zui. Cobalah belajar jujur terhadap kebenaran, supaya Anda itu bisa mendapatkan ilmu gitu, keselamatan gitu ya. Anda menjajakan manusia Yesus terkutuk di atas tiang salib demi untuk Anda bebas dari ajaran Taurat. Anda payah. Taurat itu untuk Bani Israel. Jadi nggak usah Yesus itu capek-capek mati terkutuk untuk Anda, nggak usah. Yesus mati tidak mati, tetap aja Anda bebas dari hukum Taurat. Lah Anda bukan Bani Israel. Hayo. Apakah Bani Israel menerangkan bahwasanya hukum Taurat itu untuk Anda? Untuk non-Yahudi? Tidak. Yesus aja menyebut non-Yahudi itu sebagai gog-gog. Lah kalian siapa? Nah sekarang gini, ketika Anda membawa narasi Al-Quran, manusia khususnya umat Islam itu akan mendapatkan 2 kali lipat surga. Kenapa? Karena surganya orang Kristen sudah diberikan kepada kami. Karena kosong dia, nggak ada penghuninya. Waliman khafa maqama rabbih jannatain. Dan bagi siapa yang takut akan Allah, akan saatnya menghadap kepada Allah, baginya ada 2 surga. Kenapa ada 2 surga? Karena satu surga yang disediakan untuk Bu Uti itu kosong. Orangnya ada ke neraka, mengambil bagian yang ada di neraka. Surganya ditinggal. Maka umat Islam yang menggunakan itu. Begitu juga umat Islam sudah disiapkan kapling di sana. Orang-orang semua manusia diciptakan sudah ada kapling nerakanya. Tapi karena dia beriman, maka dia tidak mengisi kaplingnya di sana. Dia mengisinya di surga. Nah, yang mengisi kaplingnya adalah Kristen. Makanya Kristen mendapatkan neraka 2 kali lipat, bahkan berlipat ganda. Qala likulli di'afun walakin la ta'alabun. Qala dakhulu fi umami qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Orang-orang kafir masuk ke dalam neraka. Likulli di'afun. Mereka mendapatkan neraka 2 kali lipat. Nerakanya dilipat gandakan. Kenapa? Karena umat Islam semuanya ke surga, nerakanya kosong. Yang mendapati dan menempati neraka kosong itu adalah Kristen. Berarti mereka mendapatkan 2 kali lipat. Kami mendapatkan surga 2 kali lipat. Dalil di Al-Quran, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Oke? Jadi 2 surga buat kami. Karena kosong, empunya nggak ada. Empunya pergi ke neraka. Iya, surganya Kristen kosong, surganya Islam 2 kali kita dapat. Silakan Bu Uti sampai 29. Lanjut. Ya, jadi dari awal sampai akhir semuanya halusinasi, yaitu kan versinya Al-Quran yang tidak mengerti konsep penebusan, saya bilang, yang nggak mengerti konsep hukum Taurat, yang nggak mengerti konsep semua tentang kekristenan. Dia bilang Musa menerima kitab Taurat, dia bilang Isa menerima kitab Injil, dia bilang Daud menerima kitab Zabur, lalu Allahnya sendiri punya kitab sendiri. Jadi
tadi jelas, gabrul semua. Kalau mau digambar-gambarkan, disanding-sandingkan dengan kekamian gitu loh. Ya, kamu mengatakan bahwa kami mau ikut-ikutan masuk ke tempat kamu. Allah sudah mendiskreditkan orang Yahudi itu katanya, ya kan? Orang Yahudi, Nasrani yang maksudnya adalah kami-kami ini, ya kan? Iya, dia mengatakan punya Tuhan sendiri. Mereka tidak akan senang sampai mereka mengikuti sampai mereka mengikuti agama mereka, kata Allah. Allah mengatakan dia adalah Tuhan kami gitu kan, tetapi dia juga mengatakan Tuhannya orang-orang Yahudi itu mereka punya Tuhan sendiri. Jadi terdapat kontradiksi di mana-mana. Dia mengatakan dia tidak pernah memberi kitab-kitab gitu, tetapi dia mengatakan akulah kamilah yang memberi kitab kepada Musa, kepada Isa, kepada Daud gitu loh ya. Jadi aduh nggak bisa dipegang gitu loh. Kamu mau pegang yang mana? Ya, ketika dikatakan bahwa kamu itu punya 2 sorga ya, tetapi kamu harus nabrak juga dengan Maryam 71. Kamu semua harus mendatangi neraka. Kamu mengatakan Muhammad selamat, tapi kamu harus nabrak sendiri dengan hadisnya sendiri. Dia ngaku kok dia nggak selamat kecuali atas ridho Allah. Lalu ridho Allah apa yang harus kalian cari? Yaitu dengan beramal. Lalu balik lagi, orang tidak selamat dengan amalnya. Lalu dengan apa lagi? Dengan beramal. Lalu tidak selamat dengan beramal. Muter-muter di situ. Buntut-buntutnya semua harus mendatangi neraka. Lalu ada penghiburan, dikatakan bahwa kalian akan diselamatkan dari api neraka. Tapi nabrak lagi. Dikatakan juga bahwa orang kalau udah di neraka dia kekal di sana. Lalu kalau di sorga dia kekal di sana. Lalu apa yang harus kamu harapkan? Jadi maksud saya, ya silakan saja kamu mengimani. Tapi kalau udah maksa-maksa bilang Tuhan kami terkutuk, kamu itu telah menggenapi gitu loh apa yang tertulis di dalam kitab kami. Kamu itulah antikristus itu Pak Juma ya. Jadi jangan bawa-bawa Alkitab. Yesus itu tetap Tuhan karena sudah dinubuatkan. Lalu kalian juga mengais-ngais Ya, gitu loh, Gurunda menyalahkan antikristus Allah. karena Ya Yesus kan? tetap Tuhan. Silakan Gurunda sampai 32. Iya, makin jauh ini ya penyembah makhluk terkutuk. Mengenai Islam Bu Uti, surga itu sudah jelas adalah tempat yang diwariskan Allah kepada kami. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kekal di dalam surga Firdaus. Siapa itu? Yang mendirikan sholat. Siapa mendirikan sholat? Umat Islam. Lalu di mana orang kafir itu pergi? Neraka. Di mana ayatnya? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selamat. Oke? Selamat merasakan api neraka. Oleh karena itulah kemudian saya ngangkat tema ini supaya ibu tersadarkan. Nabi Isa itu di dalam Al-Quran manusia suci. Anda nggak mau tahu. Yang penting Tuhan kami Yesus terkutuk. Itu yang Anda ingin mau, yang Anda mau. Saya polanya adalah untuk menyelamatkan Anda. Yesus itu adalah manusia suci. Enggak. Yesus itu adalah Tuhan yang datang mati secara terkutuk. Tapi ibu malu untuk mengkaji itu. Anda loncat kemana-mana. Harusnya ibu menerangkan kenapa Yesus harus mati terkutuk. Tapi Anda tidak menyentuh sedikit pun. Anda lari ke Al-Quran seakan-akan Anda itu paham Al-Quran. Anda katanya murtadin. Murtadin kelas 1 SD. Belum tahu apa-apa tentang Islam. Orang yang paham Islam adalah orang yang sudah bisa kemudian membaca Yunani, Ibrani. Lalu menyalah-nyalahkan Al-Quran. Karena dia sudah tahu esensi kebenarannya. Tapi kan Anda tidak bisa baca Yunani Romawi. Tapi bawa Al-Quran. Itu namanya tong kosong, besar kepalanya. Kan gitu. Nah, kalau Anda itu betul-betul mengajarkan kebenaran, silakan, berani tidak Anda membahas Yesus yang mati terkutuk itu? Versus Nabi Isa yang manusia suci. Nggak berani kan? Lari kemana-mana ibu. Faktanya Yesus mati terkutuk.
Kenapa dia mati terkutuk? Karena dia membatalkan hukum Taurat. Apa hukumnya orang yang membatalkan hukum Taurat? Neraka. Jadi jangan mimpi kalau Paulus itu benar, Nabi Paulus Anda itu benar, maka Yesus adalah manusia yang akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan. Apa itu? Neraka. Tapi kalau Yesus itu benar seperti dalam Al-Quran, dia orang Yesus akan suci, menempati berarti Paulus kerajaan pembohong. terendah di sorga, yaitu neraka. Gitu. Silakan Buti sampai 35. Ya, jadi ya, saya udah bilang tadi, nggak usah bilang saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya udah bilang ya, semua penggambaran dari kalian itu halusinasi kalian semua, ya. Konsep penebusan, jangan bilang saya takut membahas konsep penebusan. Enggak, saya nggak takut. Justru saya bilang kalian yang nggak ngerti. Ya kan nggak ngerti kalian apa itu tebusan. Masa iya manusia berdosa? Katanya orang kafir menebus orang mukmin di sorga, ya. Lalu Anda mengatakan akan selamat. Kan saya udah bilang kalian muter-muter. Ya kalian harus nabrak kiri kanan. Orang Muhammad sendiri sampai sekarang pun kalian harus doakan supaya selamat gitu loh, ya. Hadis Sahih Muslim 2414 bersumber dari Abu Hurairah. Beliau Rasulullah berkata, mendekatlah dan berusahalah benar. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga engkau? Rasulullah berkata, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, Nabi Muhammad mengharapkan rahmat. Rahmat bisa kalian peroleh dengan pahala, cari amal. Tetapi udah dikasih tahu, amal nggak bisa menyelamatkan. Akhirnya muter-muter. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan satu hasta saja sudah menuju pintu sorga. Tapi kalau takdir telah menentukan bahwa kalian harus masuk neraka, ya masuk neraka. Bahkan takdir sudah ditentukan 150 tahun sebelum kamu hidup. Dan kamu harus beriman kepada takdir. Dan bahkan Allah mengatakan bahwa dia telah menghasung setan-setan untuk membuat orang-orang kafir buat dosa dengan sungguh-sungguh. Ya jadi ini kan gabrol, muter-muter, jebakan Batman semua gitu loh, ya. Jadi kamu jangan bilang saya nggak ngerti, ya. Nggak perlu bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya. Standarnya masih ada. Kami punya data itu yang sah gitulah, itu sah. Ya ada standarnya, ya. Kitab-kitab yang lama itu ada, manuskripnya ada. Dibandingkan dengan kamu. Kamu nggak punya manuskrip yang asli. Katanya yang di Birmingham. Ternyata cuma 2 halaman. Itu pun isinya ya yang sudah tertulis sebelum Nabi Muhammad membuat Quran. Itu justru menunjukkan kepada kamu bahwa ayat yang di dalam 2 halaman itu boleh ngambil dari yang sebelumnya. Ya, bagaimana Anda mengatakan bahwa ini adalah wahyu Tuhan gitu loh Pak, ya. Jadi bagaimana nih Pak, ya? Ya, lalu kamu mengatakan bahwa apalagi ya? Saya malu untuk mengkaji ini. Enggak, saya enggak malu. Ya justru sudah saya kasih tahu tadi. Elohim itu adalah penebus dan juru selamat. Dia tidak mau semua orang yang mati itu binasa. Orang-orang utusan anak manusia itu mati binasa karena semua orang itu telah berbuat dosa, bro, gitu ya. Oleh sebab itu dia tidak mau. Sebab itu dialah yang mengutus Iya, keselamatan Islam nabrak-nabrak katanya Guru Unda. Dari 35 sampai 38. Jadi gini Bu Uti, Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi siap-siap aja, kalian akan menjadi pengganti neraka yang kosong itu. Anda akan mendapatkan 2 kali lipat di sana. Lalu kemudian Bu Uti, dengarkan Bu Uti, jaminan keselamatan umat Islam. Nanti saya minta keselamatan pemakan babi itu di mana tertulis. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman ini. Mukmin itu pasti Islam kan? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang mengkhusuk di dalam salat. Yang salat itu Islam kan? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang membayar zakat pasti orang Islam kan? Jelas kan? Nah, apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka? Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara salatnya pasti Islam. Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang memiliki warisan. Apa warisan mereka? Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
fiha khalidun. Di dalamnya mereka kekal. Masih kurang. Itu udah jelas tuh. Nah sekarang kalau saya minta, mana dalilnya jaminan surga bagi orang-orang yang bodoh? Sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Ibu, bahwasanya orang Kristen menjadi bodoh karena menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Itu ada dalilnya, Bu. Jelas dalam kitab Anda tuh. 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Nah, sekarang mana jaminannya orang bodoh masuk ke surga? Mana? Mana jaminannya di dalam kitab saudara penyembah manusia terkutuk itu akan masuk ke dalam surga? Mana di dalam kitab saudara orang yang beribadah konsen hari Minggu itu dijanjikan surga oleh Yesus? Mana? Gak ada kan? Gak ada. Memang betul amalan kita itu tidak menjadi sebab musabab kita masuk surga, betul. Tetapi kalau diukur penjelasannya, kalau diukur antara surga dengan amal perbuatan tidak cukup, karena surga itu adalah alam yang penuh dengan kebahagiaan. Sementara kita amalannya cuma 60 tahun kita hidup, 70 tahun. Berapa sih nilai ibadah kita? Tidak sebanding dengan kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu, mana janji jaminan keselamatan untuk orang bodoh karena Kristus di 1 Korintus 4:10. Silakan Bu Ti, sampai Ya, jadi mengais-ngais Al-Quran, mengais-ngais Alkitab, lagi mana sih jawabannya dari Al-Quran? Ya, nggak ada, Pak. Sudah saya bilang dari tadi, Al-Quran bukanlah Alkitab bukanlah referensi Al-Quran, Al-Quran bukanlah referensi Alkitab. Jadi kalau mau menjawab, pakailah kamu punya, ya, karena ayat-ayat yang kamu pakai itu semuanya cocokologi, ya, kamu nggak tahu. Bahkan tadi saya udah mengatakan, Nabi Muhammad nggak tahu prinsip di dalam Alkitab, sama sekali tidak tahu. Bahkan gambaran-gambaran mengenai nabi-nabinya juga dia nggak tahu, gitu loh, ya. Segala nabi-nabi kecil itu, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, apalagi tuh Ezra, Nehemia, Yehezkiel, Amos, Obadiah, Yunus, nggak tahu, nggak kenal, padahal itu nabi-nabi besar yang merupakan pengajaran, ya, yang mempersiapkan jalan kedatangan Yesus Kristus itu. Artinya tidak tahu, bahkan dia mengatakan ya dilaknatilah orang ketika dikatakan Uzair itu Uzair Tuhannya punya anak, gitu, karena dia berpikir bahwa punya anak itu adalah kalau nggak punya istri ya nggak punya anak. Itu pun salah, konsepnya semua salah, gitu loh. Lalu kamu mengatakan ada akan mewarisi Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Tetapi maaf, Al-Quran saya baca lagi, ternyata nggak boleh kamu meyakini dengan sungguh-sungguh gitu, ya. Nggak boleh, kamu hanya boleh mudah-mudahan dapat ridho Allah, gitu kan. Nggak boleh kamu terlalu yakin gitu, siapa kamu mau meyakinkan gitu. Kontradiksi lagi, gitu kan. Al-Kahfi 23, dan jarang sekali, ya kan. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu boleh besok pagi. Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanku. Jika kamu lupa dan katakanlah mudah-mudahan, tuhkah Tuhan kami akan memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada itu. Jadi jangan so pede, kalian itu tidak boleh mempunyai kepedean dalam kalian tuh masuk surga. Karena kemestian yang harus kalian jalani adalah mendatangi neraka, katanya kan gitu, ya kan. Sedangkan katanya mau diselamatkan dari neraka, tapi lain lagi ngomongnya. Di dalam Al-Kahfi 2 sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, ya kan. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ya kekal dua-duanya, di sorga kekal, di airnya kekal, gitu loh. Kan saya sudah bilang, kamu nggak bisa berpatokan pada satu ayat karena terjadi tabrakan kiri kanan. Jadi ya jelas itulah iman Anda, ya. Lain dengan iman kami. Iya, masuk surga Islam katanya nggak pasti, Gurunda. Mudah-mudahan aja. Silakan. Oke. Sampai 44. Oke, closing statement aja lah. Ya, atau masih mau tambah? Ya, silakan Pak. Sabar Billy, sabar. Ini Buti, dengarkan saya Buti. Tadi dalilnya sudah kubacakan sama Buti. Ya, orang yang sholat, orang yang berzakat, mewarisi surga. Siapa itu? Umat Islam.
Oke, closing Itu udah statement final. aja lah. Udah dari tadi ini dari jam jangan udah potong, dua- Bre, jangan potong nanti. Sementara di dalam kitab Anda 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Belum nyata, belum pasti, belum diketahui. Makanya saya minta, mana dalilnya jaminan keselamatan dari Yesus terhadap orang-orang yang mengimaninya, Tuhan yang mati terkutuk di atas tiang salib, makan babi, tidak sunat, merasulkan Paulus, dan juga ibadah hari Minggu. Mana jaminannya itu? Mana? Ada? Tunjukkan ke saya. Jangan jangan. Makanya kalau ada Bang Suma di sini, datangkan pendeta yang kelas langit ketujuh. Jangan yang ganggu kayak si- begini. Jangan ganggu singa lagi mendengar. Oke. Mana jaminannya? Coba tunjukkan ke saya. Layaknya orang sholat, orang yang membayar zakat, jaminannya kekal di dalam surga Firdaus. Sekarang mana jaminannya penyembah orang terkutuk di atas tiang salib? Ada? Jangan bantu Bu Uti, jampri dia. Ini Bu Uti datanya. Baru dibilang Anda punya dasar. Bahkan saya tunjukkan plototin 1 Yohanes 3 nomor 2. Belum nyata apa keadaan kita nanti. Itu dalil Bu Uti. Jadi jangan pede Anda. Kalau umat Islam yang sholat, bayar zakat, beriman, menjadi orang mukmin, mukminat, mereka mendapatkan firdaus kekal di dalamnya. Sementara dikatakan walladzina kafaru, orang-orang kafir, mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Jelas itu. Nah, sekarang kalau Anda berbicara mengenai kebenaran, bagaimana Anda bisa dikatakan benar? Tuhan Anda saja matinya terkutuk. Bagaimana penyembahnya? Hai. Ini yang belum terjawab ini. Kenapa Yesus yang Anda tuhankan itu mati terkutuk? Untuk apa? Oke, sip. Untuk stop Ya, dulu. silakan. Siap, Oke. udah 1:10:44. Billy, Jadi, mau gimana? Closing Oke. statementnya. Ibu Uti tanggapi, kemudian closing statement oleh Suma pertama, baru Bu Uti selesai. Oke, siap. Lah, saya yang Guru tanggapi Nak. terakhir. Karena tadi Bu Uti yang buka pertama, berarti saya harus tanggapi terakhir gitu. Yang pertama tadi Bu Nggak Uti bisa. saya tanggapin gitu. Jangan makin curang kalian, jangan, enggak bagus. Aduh, nggak curang. Tadi Bu Uti saya tanggapin. Bu Uti Berarti pembuka. terakhir iya, betul. Bu Uti pembuka. Berarti ketika dia membahas argumennya, saya juga habis itu Tidak closing. bisa, cuma di mana-mana aturan dari Loh. Gimana ceritanya? Kalau di sesi Cuma- terakhir kan nggak bisa dibantah lagi. Jadi seolah-olah dia Kalau menang. closing oke, saya duluan closing oke. Tapi ini kan tahap terakhir, saya yang harus menjadi pemateri Guruna, terakhir. bentar. Guruna, cek WhatsApp dulu, Guruna. Cek WhatsApp dulu. Takut Iya. Pak Jum. Bang Suma. Kan takut apaan penyembah manusia terkutuk ditakutin. Bu Uti dulu tanggapan, baru kamu closing statement. Aturan kau yang bikin dari zaman Adam dan Hawa, kau yang bikin, saya hormati aturanmu loh. Loh, Apa tadi lagi Bu Uti argumen pertama berarti saya bantah. Kenapa kemudian dia yang penutup? Ya dia kan pembuka. Kecuali Bu Uti. closing. Kalau closing saya duluan nggak apa-apa. Bu Uti yang nutup. Ini kan masih saya buka paparan aturannya. materi. Buka data aturannya. Siapa yang pembuka, dia yang closing statement. Masa Gimana aturan maksudnya kita ini? sudah tanda tangan bersama? Jadi ini sekarang kau sudah lupa? closing. Belum. Jadi ini sekarang sudah closing. Belum. Kenapa dia belum? Kenapa dia yang menutup bahasan sementara dia yang buka tadi? Loh, siapa yang buka, siapa yang tutup? Di mana-mana yang buka Bu Uti dia yang buka. Dia yang tutup. Bu Uti yang buka.
Kenapa Iya. coba? Apa masalahnya? Apa ruginya? Apa masalahnya? Enggak, closing itu beda. Iya, bukan. Bu Uti ini knalpot bocor yang dagunya bocor juga. Nggak benar dia. Bahasa Al-Quran. Nggak berani. Mana dia bahas Yesus terkutuk di tiang salib? Ada dia bahas. Cuma oke. Sudah Bu Uti closing statement aja. Ya, jawab dulu Nah, lah ya. silakan. Habis itu saya. Nah, tuh dia mau Bentar. menjawab. Gua Dia takut mau di sini. Gua menjawab. takut nanti lu gurunda luki nggak pas Bu Uti udah beres closing statement? Enggak, maksudnya Ibu Uti Dia tanggapi menjawab. baru Lucu. Bang Suma closing statement. Enggak. Bu Uti Saya yang terakhir. menanggapi Bu Uti, bukan Bu Uti yang menanggapi saya. Gimana? Pokoknya ini? Bu Uti silakan Bu Uti tanggapi. Curang murid jadi Paulus. close Ya ya. udah nggak apa-apa lah. Ini kan rumah kalian, suka-suka kalian. Itu ini apa Jangan ada yang namanya? kabur nanti ya. Tunggu dulu Bu Rumah Uti, Kores, sabar. jangan kabur Ya, nanti jadi ya. ini tadi kan Ini gurunda. kalian. Ya ini kamu bantai tuh Yesus terkutuk yang kau sembah itu. Bu Uti nggak mampu Kasih dia. closing statement Dagunya dulu, aja Bu bocor. Uti. Closing Iya, statement dulu, Bu Uti. udah, sip. Gurunda baca WA aja. Tanggapi dulu. Ada di WA itu. Bos. Siap. 8. Oke, sekarang Bu Uti nanggapin 1 Yohanes 2 nomor 3 di sana belum nyata keselamatan 10:47 sampai 50. Silakan. Ya, baru kemudian closing statement 3 menit. Ya. Ini aku buka ya. Bu Uti kunci. Enak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Billy gimana Billy? Zulkifli gak sabar Billy, banget. emosi aku, teman-temannya, tahu Billy. nggak? Tahu nggak? Dibilang orang Islam harus tahu bahasa Billy. Ibrani, harus tahu bahasa Yunani. Gimana Billy nih? Sebagai pria lu gimana nih? Bisa ngomong? Mana ada Tahu nggak? bahasa Arab aja belum tentu tahu kok. Iya. Ya udah diturunin aja dulu Billy. Syaratnya tahu Nanti habis gurunda dinaikin. Kasih Bu Uti dulu bicara. Kasihan kasih Bu Uti, waktunya kepake jadinya. Oke. Reset. Ya. Oke, lanjut Bu Uti. Silakan Bu Uti lanjut. Tepu-tepunya ya, nih kita unjukin tepu-tepunya ya. Justru ya Rasul Yohanes ini menjaminkan akibat ini ya. nyembah makhluk terkutuk ini si Cemplo ini. Oh, Iya, gurunda. Sabar gurunda, biarin Bu Uti dulu. Jangan Lanjut Bu Uti, masih banyak. Ku buka Mbak Ceplok habis kau. Lanjut Bu Uti. Udah. Ya udah Bu Uti sampai 51. Lanjut Bu Uti. Iya kan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Iya kan? Ini maksudnya, ya memang ya. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita tutup aja ya teman-teman. Mulutnya kayak benang kusut. Emosi. Tipu-tipu. Padahal sejam, hampir 2 jam bahkan lebih, nggak ada dia bahas kenapa Yesus mati terkutuk. Nggak ada dia bahas. Kasihan kali. Kartu matinya dibongkar. Kartu matinya dibongkar, ngamuk. Ngamuk dia. Ngamuk teman-teman. Sengaja ku hilangkan suaranya. Kayak aduh pusing kepala kita kalau dengar suaranya dia. Ngamuk dia. Ngamuk dia, teman-teman. Ngamuk dia, ngamuk. Meong. Iya. Oke, udah selesai kawan, udah selesai. Kita kembali.
Silakan Gurunda closing statement sebentar. Closing statement mau berapa menit? 3 menit lah. 3 menit. Oke, Gurunda. Kesimpulannya. 10 menit ini gulung tikar mereka ini. Untung 3 menit. Jadi begini, teman-teman, ya. Jadi gini. Templok jangan mulai, ini kores loh. Gemes banget. Gini, Jangan mulai. Gini, penyembah makhluk terkutuk diam. Jangan mulai Cemplok. Gue jahat loh kalau udah ngomong. Kau dari tadi penyembah ya, makhluk nggak terkutuk menjelaskan diam. Billy ini Islam. gimana? Billy mending turun dulu ya Cemplok. 3 menit aja. 3 menit. Tadi. Weh, jangan rusuh, weh, jangan rusuh. Selesaikan dulu ini Mbak Cemplok. Penyembah makhluk terkutuk diam. Orang Ya silakan Gurunda sampai 5 biasa. 255 sampai 55 silakan closing statement dimulai. Betina lu nggak sopan ngomong depan jemaat, Bre. Jangan bilang betina. Kau gila kau. Gimana, domba itu hewan, betina jantan itu nggak usah panik kalian. Makanya jangan keluar domba. Oh, buka lagi dia. Coba. Bisa diterangi nggak Roh Kudusnya? Halo, ayo dong. Katain, hah? Ya udah, Ibumu bye. sendiri kau kata-katain betina jantan. Memang ibu lu. Betina jantan. Mana ada Istri gua mantan Kristen, Bre. Jangan sakit hati. Islam tahu bahasa Yunani, Ibrani. Hei, Islammu bahasa Arab aja ngawur. Sana sini nggak jelas. Ada bahasa Arab aja masih ngalor ngidul. So orang Islam harus tahu Ibrani, syaratnya Ibrani, Yunani. Tadi ya kau tidak bisa menjelaskan keselamatan yang benar di dalam Islam. Nah kok kamu sebutkan orang sholat, orang zakat, orang naik haji, sholat itu ya itu rukun Islam. Zulkifli itu ya rukun Islam kau sebutkan ya, syahadat, sholat, puasa ya itu rukun Islam, bukan keselamatan dalam Islam. Zulkifli. Ayo, dari tadi nggak jelas kamu. Mana si Zulkifli? Sini aku bantai kau. Ya Bu, bahas semua Bu yang dia itu tadi Bu, bahas semua. Iya, itu yang disebutkan dibilangnya orang sholat, zakat, puasa itu rukun Islam. Zulkifli, bukan keselamatan dalam Islam. Hayo, dengan pengajarannya sendiri aja kau nggak mampu, lemah otak kau, cara berpikir kau sempit, Zulkifli. Mbak Cemplok sabar. Mbak Cemplok yang cantik. Aduh, sabar. Gemesin dengernya. Iya, sabar. Si Juma kena gampar. Kesimpulan dulu ya. Lagi ya. Kesimpulannya apa dulu Bang Uno? Iya, kan aneh dibilangnya tadi saya dengar ya syarat Islam itu tahu bahasa Yunani, Ibrani. Lah kau sendiri tahu bahasa Arab aja kamu masih mencela sok-sokan kamu. Kalau kamu baca doang Zulkifli. Kalau masalah baca saya juga bisa Kipli. Ya terus kau bilang kau dari tadi saya nyimak kau itu tidak bisa menjelaskan kebenaran yang benar dalam Islammu. Dengar dulu Mbak Cemplok, dengar dulu. Rukun Islam kau disebutkan jadi rukun Islam, bukan keselamatan Islam, Zulkifli. Dengar dulu Mbak Cemplok, dengar dulu sama saya. Jadi begini Mbak Cemplok, Al-Quran itu ditulis tanpa didikte oleh Muhammad karena dikumpul sesudah Muhammad mati. Apakah mereka menambahkan atau mengurangkan ayat-ayat Al-Quran itu yang harus mereka pikirkan. Jadi Al-Quran itu sebenarnya tidak pernah didikte oleh Muhammad karena Muhammad tidak tahu membaca. Sedangkan tulisan dalam terjemahan saja mereka permasalahkan. Bagaimana dengan orang yang ummi bisa dipercayai bahwa Al-Quran itu disusun oleh Muhammad? Pikirkan logika Anda. Dia tidak tahu membaca, bagaimana bisa Al-Quran itu ditulis diketahui oleh Muhammad. Selamat berpikir. Ya buat orang Islam semuanya, jangan dibodohin sama si Zulkifli. Tadi yang dibicarakan, yang disampaikan Zulkifli itu rukun Islam. Rukun Islam ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Itu bukan keselamatan dalam Islam. Ya, itu rukun Islam Zulkifli. Hayo, masa orang Islam di sini harus tahu juga dong. Jangan asal dukung. Ya, masa kamu nggak tahu rukun
Islam sama Terima kasih dulu keselamatan sama Bu Islam. Uti. Ya, Baca rukun blok Islam sudah. itu bukan keselamatan Islam, Oke, Zulkifli. baca blok. Mat Oke. Ahmed Jabang Bazi, Kita otaknya sempit kasih dulu banget. sama Bu Uti. Boleh nggak? Kesimpulan dulu Bu Uti Kesimpulan dulu. Pak, ya biar kita Kasih mengingat waktu, ya iya. kesalahan-kesalahan dia ya. Jadi dari Oke. awal dia nggak bisa jawab. Ya awal kan saya udah nunjukin bahwa mereka itu telah menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka itulah antikristus ya. Mereka bicara bahwa keselamatan itu dengan hukum Taurat. Lalu saya jelaskan hukum Taurat yang mana. Muhammad melanggar semua hukum Taurat. Jadi jelas lagi bahwa itu adalah cocokologi ya. Mereka melakukan amal, mereka pikir melakukan hukum Taurat. Padahal Nabi Muhammad melanggar semua perintah itu. Dia nggak jawab gitu kan. Lalu apalagi dia mengatakan Yesus itu terkutuk gitu kan. Lalu kan saya bilang tadi kan di dalam Galatia itu, di dalam Galatia 3 itu Yesus itu menanggung kutuk, sudah dibilang, tetapi kan dia masih aja nggak mau tahu ya kan. Karena Yesus itu memang menanggung kutuk, bukan dianya yang terkutuk, sudah dikasih tahu, tapi dia nggak mau terima, ya itu urusan dia. Nah, saya ceritakan tadi terjadi unhistorical ya, salah sejarah, salah kronologi, salah personal, salah semua. Tetapi masalahnya Al-Quran sendiri yang mengklaim bahwa dia ada di sejarah, bahwa bukti-buktinya ada di sejarah. Lalu dia bilang tadi kan bahwa kitab-kitab itu sudah sudah nggak ada gitu kan. Apalagi itu tadinya saya buka lagi ya. Lalu dia mengatakan bahwa orang mereka itu akan masuk Firdaus. Nah, saya bilang Nabi Muhammad sendiri ngaku dia nggak selamat kecuali dengan ridho Allah. Lalu dia bilang ya mendapat ridho Allah dengan berbuat amal. Lalu berbuat amal tidak dapat ridho Allah. Saya bilang itu kan muter-muter, buntut-buntutnya kalian harus masuk neraka gitu kan. Iya kan kayak gitu ya. Banyak lagi tadi ya, banyak sekali ya. Lalu dia mengatakan apa lagi itu ya? Jangan ya, masuk lagi. orang fasik apa segala macam tuh ya. Banyak sekali ya, udah luar biasa ya. Jadi habis dia itu nggak bisa bilang apa-apa. Pakai ayat Alkitab ya, tinggal buka aja ayatnya kan, tadi berkali-kali tinggal buka ayatnya, malu dia gitu ya. Tinggal buka aja ayatnya. Dia nggak punya apa-apa, nggak bisa. Malah dia mengatakan itu tadi ya, dia bilang Kak saya harus tahu bahasa Ibrani gitu kan, harus tahu bahasa Yunani. Lalu sendiri tadi saya jawab, lu sendiri emang ada orang Muslim yang tahu artinya, cuma bisa baca tapi nggak tahu artinya. Buntut-buntutnya juga yang kamu pakai adalah terjemahannya untuk menyampaikan ke saya gitu kan. Iya ya, banyak lagi habis. Oke, luar biasa Bu Uti. Tepuk tangan buat Bu Uti yang cantik dan baik hati. Oke, luar biasa Ibu Uti. Luar biasa wanita-wanita Kristen kita. Iya, luar biasa. Masa dia nggak ngerti konsep tebusan? Katanya kan ini ya, saya baca di itu ya, di tebusan jadi bahwa begini Bu Uti. orang kafir menjadi tebusan. Konsep tebusan nggak tahu, konsep anak Allah nggak tahu, masa Allah nggak tahu semua. Saya bilang gitu, nggak bisa jawab. Iya, jadi kan? begini, kita harus sadari juga bahwa Islam tidak tahu mengapa manusia itu mati. Awalnya penciptaan itu mereka tidak paham kenapa manusia itu mati dan mengapa harus Allah menjadi manusia untuk memberi darahnya untuk penebusan. Mereka nggak paham. Nah, ketika dan yang kedua, mereka keterbelakangan berpikir. Ketika membaca ayat Al-Quran, ayat Alkitab saja dalam bahasa Indonesia, mereka tidak paham. Nah, jadi pertanyaan loh, apakah terjemahan Al-Quran ini benar-benar akurat, sedangkan dalam bahasa Indonesia aja mereka tidak paham? Ini jadi pertanyaan. Tuh, semoga juga umat-umat Muslim untuk banyak berpikir juga. Jangan Anda terus ditipu dan dibohongi. Oke, terima kasih. Iya. Oke, Bu Uti, tadi dia bilang ya kita ini masuk neraka. Padahal Quran sudah bilang ya, orang Yahudi, orang Nasrani, kita ini punya Tuhan sendiri. Ya, Tuhan kita menjanjikan keselamatan. Mereka tidak akan suka kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka, kata Allah ya kan. Ya kalau agamanya mereka artinya kita punya Tuhan sendiri, kita punya agama sendiri gitu kan. Tapi lucunya dia bilang katanya ya kita pun masuk neraka. Oh, nggak ikut-ikutan kami, sorry ya. Di tempat kita Tuhan kita menjanjikan surga. Oke, jadi Tuhan kita itu memang ada Tuhan yang lain di dalam Al-Quran itu. Kita bisa lihat di mana juga pengakuan daripada Firaun dalam surat Yunus ayat 10, nomor 10. Juga kita bisa lihat dalam Al-Baqarah 37 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Adam itu menerima tobat daripada Tuhannya. Ini harus mereka berpikir bahwa ada Tuhan yang lain di dalam Al-Quran ini. Adalah Tuhan yang disembah oleh Adam. Itu dalam surat Al-Baqarah 37. Umat terjemahan. Iya, dia nggak bisa jawab ya. Di dalam kitab Musa, Isa itu dalam kitab Musa loh, Pak.
Isa itu saudaranya Musa loh, nggak bisa dipungkiri itu. Bagaimana mungkin salah historis? Isa di kitab Musa. Padahal Musa itu lahir kapan? Isa lahir, Yesus itu lahir kapan? Nah, dia bilang katanya saya kan baca tadi itu ya. Allah yang memberikan kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ya kan? Tetapi di dalam satu ini kami tidak pernah memberikan kitab-kitab kepada mereka, gitu kan? Iya kan? Kontradiksi lagi, saya mau unjukin tadi tuh kontradiksinya banyak banget. Ya gabrol lah kalian, bingung kalian mau pegang yang mana. Bingung dia segala macam. Maju salah, mundur salah itu pengajaran mereka. Ya, maju salah, mundur salah. Satu sisi Allah mengaku dia itu adalah Tuhan kita. Lalu di sisi lain dia mengatakan Tuhan yang di sono punya Tuhan sendiri, gitu kan. Di satu sisi dia mengatakan gitu kan dia adalah Tuhan kita ya, tapi dia mengatakan bahwa Musa itu diberikan kitab Taurat, ya kan. Isa dikatakan dia memberikan kitab Injil, ya kan. Daud diberikan kitab Zabur. Lah mana dia, nggak ada itu yang sebenarnya. Jadi ini kesimpulannya apa ya? Cuma dengar-dengar ya, beritanya salah. Ya, dia mengatakan bahwa kita harus tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nah, Nabi Muhammad mengutus kerabatnya untuk belajar bahasa Ibrani. Itu untuk apa? Iya kan, nabinya sendiri betul kata Pak Billy. Katanya nggak bisa baca, tetapi Al-Quran dia membaca Al-Quran. Iya kan, katanya dia nabi yang umi, tetapi jelas di dalam Al-Alaq berapa itu? Ya, Muhammad itu adalah rasul yang menulis dengan pena, gitu kan? Nah, di dalam kitab Taurat tadi dikatakan ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kalau dia penurut kitab Taurat, ada tuh ayatnya tuh saya bacain tadi tuh, saya lupa dibacain ya. Sebutlah nama Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya, gitu kan? Wah, banyak sekali. Lalu dikatakan jangan ada padamu ilah lain daripadaku. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi kan dikatakan, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri ini. Jadi jelas dia bukan penganut ini kitab hukum Taurat, bukan pelaksana hukum Taurat. Ya, bahkan tadi saya mengatakan Nabi melanggar semua perintah hukum Taurat. Ya, jadi nggak ada urusannya dengan Taurat. Taurat pun mereka kagak ngerti, gitu kan? Ya nggak, Pak Cemplok. Pak Cemplok kamu. Ya betul, itu hukum Taurat itu gambaran ya. Gambarannya dia kan yang hidup untuk mati nggak bisa bangkit, itu binasa gambaran mereka. Nah, kalau kita orang Kristen, orang percaya, jelas ya gambaran kita adalah Tuhan Yesus. Ya, seperti itu yang hidup dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, mereka mana tahu hukum Taurat, nggak pernah dipelajari gitu, makanya nggak bakalan ngerti dia. Kalau di mulut doang mah semua bayi juga tahu, kalau cuma di mulut mah hukum Taurat seperti itu. Yang paling gemesin saya tuh tadi ya, dia nggak menjelaskan tentang keselamatan yang benar di dalam Islam, itu yang saya gemes. Tapi dia menyampaikan, dibilangnya sholat, zakat, puasa. Hei, itu rukun Islam, Zulkifli. Rukun Islam, bukan keselamatan dalam Islam. Buat orang-orang Islam seharusnya tahu yang disampaikan Zulkifli itu rukun Islam. Cuman syahadat nggak disebutkan. Syahadat kalau Pak Zulkifli tak ingetin tuh ya, syahadat, sholat ya gitu. Kamu cuma sholat, zakat, puasa. Nah, syahadatnya gak kau sebutkan. Jadi yang kau sebutkan, yang kau sampaikan dari tadi sampai keluar kau ya, sampai bedeteng otak kau. Itu rukun Islammu, bukan keselamatan dalam Islam. Ya, kau nyomot, kau cuman taunya nyomot isi Alkitab tanpa tahu arti dan maknanya. Itu sama seperti apa Zulkifli? Kau seperti pencuri yang bangga dengan hasil curiannya. Kau seperti apa? Manusia biadab, tahu nggak? Itu manusia biadab yang disebut manusia biadab ya. Itu pencuri yang bangga dengan hasil curiannya. Itu kamu Zulkifli. Ya, buat orang Islam juga semuanya harus tahu dong. Itu yang disampaikan Zulkifli dari tadi itu bukan keselamatan dalam Islam ya, tapi rukun Islam, rukun iman gak disebutkan sekalian tuh tadi. Ampun dah. Amplop dah. Jadi tadi saya jawabnya gini ya, tadi saya jawabnya gini. Jadi begini. Sebentar Pak
Tadi saya jawabnya gini, dia yakin kan selamat, tetapi ada lagi tabrakan lagi dengan ayatnya. Nggak boleh yakin selamat tuh kagak boleh. Harus menyatakan mudah-mudahan Allah meridhoi gitu. Jadi artinya dia udah melanggar lagi. Nggak boleh mereka yakin tuh nggak boleh. Jadi saya kasih bocoran, saya kasih bocoran sedikit bahwa di dalam rukun agama Sabiin itu rukun pertama adalah tauhid, kemudian ada zakat, puasa juga. Tapi mereka mempunyai yang kelima rukun itu yaitu baptisan. Jadi ada semua. Jadi sebenarnya ajaran kompilasi daripada ajaran Sabiin itu masuk ke dalam ajaran Islam. Kalau mereka merujuk ke situ, kalau kita lihat ya, nggak bisa dipungkiri, ada fakta itu. Nah yang kemudian bahwa kalau kita lihat lagi tulisan kitab Sabiin, kitab Ginsa Raba dengan Al-Quran itu mirip. Bahkan kitab Al-Ginsa Raba ini juga disebut Quran di zaman dahulu. Semoga saudara-saudara Muslim cerdas juga. Oke. Oke Bu Ti, kita sudahi dulu ya hari ini kita naikin dulu yang lain. Apa mereka Muslim itu harus mempertahankan closing statement di bagian akhir, ya? Kenapa harus bagian akhir? Karena kalau di closing statement bagian akhir mereka buka termin baru, kita nggak bisa jawab. Ya sesi kali ini ya. Jadi mau membawa umatnya kabur. Jadi begini ya. Ayo, saya ikutin tadi ya. Banget manusia munafik kau. Jadi saya ikutin tadi. Sepertinya memang si Juma ini tadi mau bertakia. Ketika masuk Bu Ceplok, kebongkarlah itu kan. Dia buru-buru kabur, takut koinnya diminta balik sama muridnya. Enggak, saya yang turunkan dia karena dia jadi gagal malap, saya yang turunkan dia karena dia sudah menghina tadi sama Mbak Cemplok. Jadi saya yang turunkan dia. Kerjaan dia memang menghina lah. Kalau nggak menghina nggak dapat koin, bro. Gimana sih? Menghujat. Yang dikutuk itu seharusnya kamu, Zulkifli. Tapi itulah Tuhan Yesus mengasihimu. Ya. Oke, selamat nakutin nih. Oke, Tabuk apa yang ngomong nggak punya dasar. Oke, Tabuk apa yang ingin kamu sampaikan? Apa yang kamu ingin sampaikan? Oke, nggak apa yang kamu ingin sampaikan? Tadi kenapa kamu nggak kasih kesempatan? Kenapa kamu nggak kasih kesempatan? Karena dia sudah menghina pribadi perempuan. Oke, cukup Al-Quran saja yang tidak menghargai. Apa? Ada. Cemplok Niko Upi ini kan mereka menghina. Gak usah kamu yang ngatur saya, ya. Gak ada yang boleh ngatur saya. Paham kau? Selamat malam, Bang Alidan. Ngapain kau protes-protes? Masa dia bilang saya menghina? Orang dari tadi si Juma bilang Yesus terkutuk, bukan menghina lagi itu, Mas. Ya, itu penghujatan itu, terkutuk. Di mana yang terkutuk? Bilang menghina. Aduh, kita menjawab itu tadi ya. Saya buka aja mereka ya. Aja merasa. Nggak ada. Mereka aja merasa. Dia yang bilang secara terminologi tidak ada yang. Oke, selamat malam, Bok. Nanda bacot lo. Kau itu gak ada otak juga kau. Itu adalah sama juga kau dengan kitab kamu gak menghargai perempuan. Tinggalkan agama udah kesurupan mereka itu semua. Panasan itu. Panik dia pada sewot. Baik-baiklah kalau naik ke sini ya. Baik-baiklah aku bilang baik-baiklah kalau bicara sini. Emang Islam pada nggak tahu yang disampaikan si Zulkifli dari tadi itu rukun Islam, bukan keselamatan dalam Islam. Lo kalau tahu lo ngapain? Membenarkan itu bukan keselamatan tapi rukun Islam. Ya disebutkan juga lah itu iman. Parah si Juma ini, blunder rukun si Juma iman ini. juga Oke, sekalian tuh. Kamu ingin mau sampaikan apa aku? Gini loh, aku mau luruskan ya sedikit ya. Oke. Rukun Islam itu adalah jaminan keselamatan. Kenapa saya mengatakan jaminan keselamatan? Bagi orang Muslim yang mau mengikuti hukum Islam itu, baik berpuasa, sholat, zakat. Ini si aku ini, Billy. Si aku ini baru mualaf semalam. Apa sih taunya ini? Alah, nggak tahu apa ini baru semalam mualaf ini. Orang jahat ya. Orang pezina bisa nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bisa. Otak pezina bisa nggak ya melakukan puasa? Bisa. Otak pezina tahu nggak untuk melakukan zakat? Bisa. Naik haji bisa nggak? Bisa. Semua otak pezina, otak apapun ya, otak dungu pun bisa.
gitu Oke, loh. aku- Bisa melakukan. Oke, Mbak Ceblok, Apa kita cari bedanya? poin dulu Mbak Ceblok. Loh. Oke, sabar Mbak Ceblok, seperti kita. itu. Oke. Saya mau tanya, kamu kan ku dengar baru mualaf. Kamu tahu nggak arti Taurat? Dan apa ya Taurat yang ditulis di dalam Alkitab? Silakan kamu uraikan. Setahu saya itu Katanya perintah kamu Kristen. Setahu saya itu Apa arti perintah Taurat? Perintah Tuhan. Apa perintah. Taurat? Hah? Perintah. Disaksikan oleh banyak orang ini. Apa arti Taurat, Sabur dan Injil? Pada zamannya. Apa? Syariat yang berlaku pada orang Yahudi pada zaman. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita tutup dulu ya. Kita tutup sesi ini. Yang jelas kita sudah uraikan kepada mereka. Kalau dia menuduh saya menghujat, menuduh saya menista, nggak bisa. Tuduhannya itu mental. Kenapa? Justru materi ini kuangkat untuk menyadarkan mereka. Di dalam kitab yang mereka pegang, jelas sekali dikatakan bahwasanya Yesus itu mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi kutuk karena kita. Jalan di sini maksudnya apa dalam bahasa Yunani? Ginomai. Ya, ginomai itu menjadi atau telah terjadi atau jadilah. Ya, jelas berarti Yesus itu membebaskan Kristen dari hukum Taurat dengan jalan atau dengan menjadi kutuk karena kita, katanya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung di atas kayu salib? Yesus. Kenapa orang yang digantung kayu salib? Yang di tiang salib itu apa jabatan, apa kedudukannya? Terkutuk. Ya jelas. Siapa yang mengatakan itu? Ya kita mereka, bukan aku. Aku cuma menyadarkan mereka. Ya, aku cuma menyadarkan mereka. Yang diarahkan itu si Zulkifli. Ya, si Zulkifli itu diarahin. Ya, diarahin tuh Zulkifli, bukan diarahin orang sini. Orang percaya Sabar, perlu Mbak di Ceblok. ini Mbak Ceblok, dibenerin. sabar. Sabar dong, sabar. Oke, sabar Mbak Ceblok. Oke, Alex, oke Pak Rusdi, silakan Pak Rusdi. Kamu saya ingin bertanya? ya. Boleh Oke, ya? oke. Saya buka statement pertanyaan. Terus saya mohon kita tidak boleh terlalu ribut-ribut lagi saja. Kalau Oke, sudah bertanya aja. Saya ingin bertanya aja. Saya ingin bertanya. Kenapa Yesus disalib? Alasannya apa sampai Yesus bisa disalib? Oke, yang pertama, dalam Al-Quran tidak mengetahui asal-usul kematian. Al-Quran tidak mengenal tulisan Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan tidak dikenal dengan 5 kitab Musa. Bagaimana terjadi asal-usul kematian? Muter-muter terus kau bele. Saya jelaskan kamu, kalau kamu nggak tahu, saya bilang saya lebih paham daripada nabi kamu, oke? Kok kita dibilang Muter-muter. Otakmu itu yang muter-muter. Kalau nggak tahu belajar mendengarkan, bukan koar-koar berotak liar, Alek. Ayo. Ya, kita tahu nih. Kita tahu orang Muslim menebus diri mereka dengan cari amal. Tetapi orang Kristen, kami itu tidak ditebus dengan cara gitu. Kami ditebus oleh Tuhan kami sendiri. Itu bedanya. Bahkan Oke, teman-teman, kita tutup ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Kita istirahat dulu. Kalau misalnya nanti masih ada undangan untuk berdialog, ya sudah. Oh ya, teman-teman, kemarin sempat saya janji ada bule yang mau dimualafkan. Ternyata bulenya ini itu setelah saya kasih solusi, karena saya sibuk kemarin ya, beberapa hari ada demonstrasi yang datang di kantor, demonstrasi massa dari mahasiswa terkait dengan internal perusahaan. Jadi saya arahkan si bule ini untuk mualaf di masjid aja gitu. Dan alhamdulillah itu sudah dimualafkan. Nah, ini insya Allah ada lagi yang mau mualaf, tapi kita tunggu-tunggu aja beberapa saat ke depannya, itu insya Allah akan kita live-kan kembali. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudara sekalian. Hindarkan keluarga kita dari ajaran mengutuk Nabi, apalagi menganggapnya manusia terkutuk di atas tiang salib.
Ya, cukuplah Islam menjadi agama kita, agama yang sudah jelas sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh makhluk. Ya, kalau dikatakan si Cemplok tadi itu ada rukun iman, ya rukun Islam itu juga ada benarnya. Tapi di dalam surah Al-Mu'minun jelas sekali orang yang sholat, zakat, menjaga dirinya, lisannya, menjaga kemaluannya dan seterusnya, itu mewarisi surga Firdaus. Itu sudah sangat jelas itu. Sementara Yesus diajarkan dalam kitab mereka, Efesus 2 nomor 15, Galatia 3 nomor 13 dan seterusnya, banyak data-data yang membuktikan pengakuan Paulus bahwa Taurat itu adalah sengat maut dan seterusnya, sehingga harus ada yang kemudian menebus mereka dari sengat maut itu. Dan itu adalah Yesus yang mereka jadikan sebagai tameng di sana. Karena itulah kemudian materi ini memang berat. Udah berapa kali saya bawa di Facebook dan juga di Zoom, tapi membuat semua Kristen itu panik berlarian. Ibu Uti itu bertahan karena jago jago racing dia kan, tapi yang lain itu tidak akan sanggup menghadapi materi ini. Billy aja tadi angkat tangan. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekali lagi ini menjelang bulan suci Ramadan, saya minta kemudian kepada para sahabat melalui konten kita ini, kalau bisa nanti pembayaran zakat fitrahnya dibayarkan aja ke Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Insya Allah kita akan salurkan ke mereka yang punya hak untuk menerima zakat ini. Kalau di Zulkifli Emabas 257.000 orang muslim-muslimah bayar zakat melalui Yayasan Bank Suma, maka itu adalah hal yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi saya berharap pada teman-teman sekalian untuk sesi kali ini, bulan suci Ramadan kali ini, mungkin bisa bayar zakatnya melalui Makassar Mualaf Center Indonesia. Nanti tinggal Anda semua transfer, habis itu melalui chat di admin kita sebutkan nama-nama yang bayar zakat. Insya Allah kita akan doakan satu persatu, kita akan doakan pembayaran zakat fitrah. Lalu kemudian kita akan salurkan kepada mereka yang punya hak untuk menerimanya. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, mungkin ini adalah momen di mana kita manfaatkan bulan suci Ramadan sebagai bulan untuk menempah kita penghapusan dosa-dosa kita yang lalu-lalu, dan juga sebagai bulan tempat kita meraih untung amal yang sangat besar. Jadi saya berharap dengan adanya zakat yang dikeluarkan oleh teman-teman netizen 250.000 orang kepada Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, mudah-mudahan dengan zakat itu kita bisa kemudian sedikit demi sedikit membangun sekolah teolog yang akan kita upayakan sehingga sekolah itu betul-betul ada. Lahannya sudah ada, tinggal bangunannya yang kita butuhkan. Nah, sembari kita juga konsen terhadap penyelesaian pembangunan masjid kita, insya Allah ya. Begitu harapan saya kepada netizen yang saya cintai. Kiranya Allah melembutkan hati dan mengutuh hati antum semua sehingga mau melakukan pembayaran zakat melalui Makassar Mualaf Center Indonesia di bawah naungan Bank Suma Zulkifli Emabas. Jangan mengaku cinta dan sayang terhadap Bank Suma kalau kemudian tidak bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama. Melahirkan apologet yang bisa membentengi umat dari rongrongan misionaris seperti yang kita lihat barusan. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdosa itu, Pak, itu masalahnya. Nah, masalahnya kenapa harus dia yang menanggung? Karena dosa manusia itu hanya bisa disucikan, dibersihkan dengan darah, dan darah itu harus suci. Ya, darah yang suci, dan ya itu ya. Dan satu-satunya darah yang suci yang tidak berdosa itu berasal dari Yesus. Itu yang harus